Tanggung jawabkan itu dari siapa, keturunan siapa, bagaimana kredibilitas orangnya, apakah sambung terus sampai Yesus, itu tidak dimiliki oleh orang Kristen, hanya dimiliki oleh agama Islam. Yang kedua, kenapa saya mengatakan 3-0? Di dalam Islam ada pelajaran yang namanya ajarhu wa ta'dil. Melihat kepribadian seseorang saat mengabarkan suatu ajaran agama. Ketika orang itu sudah biasa berbohong, apalagi pernah membantai agama Allah, maka ketika dia meriwayatkan, dia tidak diterima. Seperti itu. Karena akan fatal ketika ada pemberontak yang kemudian dia dimuliakan di mata agama. Seperti itu. Yang ketiga, ada hal yang tidak dimiliki oleh umat Kristen sehingga saya memilih agama Islam. Apa itu? Agama Islam memposisikan akal secara profesional. Antara hukum dengan akal selalu berdampingan, tidak membuang salah satunya dan tidak melepaskan salah satunya. Sehingga jelas akan mudah diterima bagi orang-orang yang bertadabbur atau merenungkan hal tersebut. Sekian. Oke, mungkin dari Bang Zuma yang sudah hadir. Ada yang mau disampaikan Bang Zuma? Ya sebelumnya assalamualaikum buat Bang Zuma, belum kusambut. Ya mungkin Waalaikumsalam ya, kita warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat malam teman-teman, semangat malam adik-adik saya yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Mabas. Orang-orang biasa memanggil saya Bang Zuma, yang sering bunyi meow di komal-komal teman-teman yang lagi live. Sangat menarik tema yang kita bawa pada malam hari ini. Kalau saya melihat seperti permintaan daripada sahabat kita tadi, Bang Pancai, terkait dengan etika atau perbuatan atau tingkah laku di dalam kaitannya dengan moral yang muatannya atau cakupannya menurut agama Islam dan juga agama Kristen. Kalau saya melihat yang disampaikan oleh Dinda Najat tadi itu adalah hal yang sangat menarik, gitu ya. Dan uraian ini sampai pada posisi di mana umat Islam itu dari hal-hal yang menjadi pokok agama mendudukkan perkara itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat sakral. Contoh misalnya tentang konsep ketuhanan. Tuhan di dalam ajaran agama Islam itu adalah esensi atau hakikat yang kudus, yang suci, dan itu tidak dimiliki oleh agama Kristen. Kedua, posisi daripada pembawa risalah Islam, Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian menjelaskan tentang Islam yang dibawa, sedangkan Paulus tidak menjelaskan tentang Kristen yang kemudian dianut oleh banyak manusia. Yang ketiga, terkait dengan kitab sucinya. Nah, ini juga penting. Kitab suci umat Islam berbicara tentang dirinya sendiri, mengkaji tentang dirinya, menguraikan tentang dirinya. Bahkan kitab suci umat Islam minta untuk diuji. Dan 1400 tahun lamanya Al-Quran tidak ada yang mampu untuk meruntuhkan dari aspek disiplin ilmu manapun. Kalau dibandingkan dengan kitabnya teman Kristen, sebagai pembawa firman adalah Yesus. Tapi Yesus sama sekali tidak pernah berbicara tentang kitab Lukas, kitab Markus, kitab Matius, kitab Yohanes, surah-surah Paulus. Sehingga kaitannya dengan sanad tadi, kalau kita ingin mengkaji secara ilmu sanad, maka kedudukan kitabnya teman Kristen dalam hal ini Perjanjian Baru itu adalah maudhu. Maudhu dalam arti kata tanda petik tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Layaknya sebuah pemberitaan yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka pemberitaan itu dikatakan pemberitaan palsu. Nah, inilah yang terjadi terhadap kitabnya teman-teman Kristen. Sampai hari ini
kita belum pernah kemudian menemukan seorang apologet Kristen yang mampu membuktikan bahwa kedudukan daripada data-data yang ada dalam kitabnya itu adalah sahih. Layaknya sahihnya sebuah hadits di dalam kaidah ilmu hadits. Jadi untuk duduk sebagai kitab suci, layaknya Al-Quran, itu tidak sampai ke sana. Kitabnya teman Kristen duduk sebagai hadits do'if pun, itu tidak bisa. Apalagi hadis sahih. Jangan mimpi duduk seperti Al-Quranul Karim. Inilah satu hal yang sangat-sangat dibanggakan oleh umat Islam. Ya, karena kesucian Al-Quran itu tidak bisa tertandingi oleh kitab manapun. Demikian sementara dari saya. Oke, ini langsung mengatakan bahwa terjadi perbedaan antara Islam dan Kristen secara moral. Oke, mungkin dari Amo ini bisa dijelaskan apa benar tuduhan tersebut atau punya pandangan yang berbeda? Halo Amoy. Lanjut aja Bang ke Pak Sugi dulu. Aku nyimak dulu. Nanti aku sampaikan aja. Oke, Tunggu Bang nanti Sugi dulu. Bang Sugi dulu. Bang Sugi dulu Oke, ngomong ini- nanti baru Amoy. mantap nih, dikumpulin dulu nanti baru sekali hantam ya. Oke, silakan dari Ustaz Sugi. Assalamualaikum sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. saya sangat mendukung sekali pernyataan guru saya. Kalau kita lihat dengan ilmu hadis, ya kitab orang Kristen itu tidak setara dengan hadis doif. Jangankan hadis sahih, hadis doif pun tidak. Apakah ini hanya ngomong saja? Tidak. Karena kita berani bicara karena kita sudah meneliti. Seperti contoh kitab Matius misalnya, yang dikatanya ditulis oleh Matius. Ternyata bukan ditulis oleh Matius. Kalau kita cermati perkataannya seperti contoh di dalam Matius 9 ayat 9, silahkan dicatat. Ya, Matius 9 ayat 9, di mana di situ dikatakan bentar ini saya rubah anunya, terjemahan baru dulu. Nah, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Apakah ini tulisan Matius? Secara tata bahasa jelas bukan. Karena tidak mungkin Matius itu meletakkan dirinya pada posisi orang ketiga. Katanya itu adalah kata milik untuk orang ketiga. Seharusnya kalau ini memang tulisan Matius, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat aku yang duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadaku, ikutlah aku, maka berdirilah aku, lalu mengikuti dia. Ini baru benar. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di dalam Yohanes misalnya. Yohanes 21 ayat 24. Nah, di situ aneh juga. Katanya itu ditulis Yohanes, tapi kok kata-katanya seperti ini. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar. Siapa ini? Kalau memang itu Yohanes, maksud Yohanes menyebut dirinya dia. Ini jelas bukan tulisan Yohanes. Kemudian kalau kita perjanjian lama, misalnya kita lihat di dalam kitab Keluaran, apa benar ini ditulis oleh Musa? Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Saya sangat menyangsingkan kalau ini tulisan Musa. Tidak mungkin Musa menulis seperti ini. Ya, seharusnya kan adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuaku, bukan mertuanya. Kalau katanya berarti ini ada orang yang menceritakan tentang Musa. Di Matius ada orang yang menceritakan tentang Matius, di Yohanes ada orang yang menceritakan tentang Yohanes. Lalu diperkuat lagi di dalam Ulangan misalnya 34. Ulangan 34 ayat 10 misalnya. Nah, ayat 5 ya, ayat 5. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana mungkin Musa menulis tentang kematiannya? Ini bukan tulisan Musa. Tapi menurut orang Kristen 5 kitab Taurat, Kejadian, ya, Imamat, Keluaran, Bilangan dan Ulangan itu ditulis Musa. Tapi setelah kita cek ini bukan tulisan Musa.
Ini bukan menghujat, kita berbicara sesuai data. Terima kasih. Waduh, ini formasinya terlalu sadis ini. Sedangkan Amoy adalah perempuan yang baru ya di dunia debat. Ini saya jadi nggak enak nih, langsung Kok dibantai-bantai. kabur dia? Nggak imbang loh. Nggak imbang loh Ustaz Sugi. Ya, Ya, saya kabur lah. jangan disuruh bicara tadi. Aturan saya didiemin aja. Saya nyimak aja. Nyesal Karena gua kalau naikin. saya udah bicara menyakitkan soalnya. Iya, ini salah ini Vivo. salah. Vivo katanya ada di bawah itu, bisa dinaikkan. Nggak ada Aduh. Vivo di bawah. Nggak, tadi siang aku ada ngobrol dengan teman-teman Kristen beberapa orang ya, dan bagus-bagus sih. Beberapa itu bagus-bagus, ada berapa? Kayak 4 orang tadi ya. Waktu tadi siang. Cuman gue bilang nanti malam ku live kan, tapi belum muncul mereka ya. Mungkin lagi ada kesibukan, sambil kita tunggu. Ini udah aku kirimin ke orang-orang tersebut. Ya, mungkin dari Pak Cian Bance ada mau ditambahin atau dari Bang Zuma dulu deh. Lot ini Pak Hen Bance ya? Iya, dari dulu jadi Masya Allah, udah lama kita nggak berjumpa nih Pak Hen Ya, Bance. Bang Bancai dulu. Apa kabar? Silakan. Baik, baik. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Aku malah lagi mikir ini, berapa lama akun Pak Cian Bance yang pertama ini akan bertahan? Paling cuma semalam. Enggak. Ya, janganlah kau sugi-sugi itu janganlah. Kalau netek itu nenen ya. Masih ingat dia Bang Baca ini. Itu ada si Sugi-Sugi itu. Dibilangnya lah Tuhanku itu netek. Memang benar lah yang dibilang itu netek, tapi yang lembut lah sikit, nenen gitu. Oke. Tadi gini ya, tadi cerita tadi itu kan kita kan bicara dengan ada kawan Kristen mengklaim dirinya Protestan. Ya kan? Jadi aku tanyakan ke dia, nah kalau kau Protestan ni tahu tak sejarahnya? Dia bilang kan, rupa dia tidak tahu sama sekali dia tentang kanonisasi bagaimana Kristen awal, orang-orang Katolik itu berdarah-darah mengkanonisasi menjadi 73 kitab gitu kan. Dan tiba-tiba datang orang abad ke-16 Martin Luther tahun 520 itu yang banyak diikuti menjadi lebih kurang 40.000 sekte akibat dari bebasnya tadi kan, bebasnya menafsirkan ini Septa Scriptura atau apa nama itu kan. Gitu ya. Rupanya dia tidak tahu ada 7 kitab yang dibuang dengan tanpa apalah gitu ya, tanpa menghargai, menghormati orang-orang Katolik itu gitu. Nah kemudian kita jelaskan dari orang Katolik Amerika tidak tahu menau sama sekali rupanya. Yang kasihan, tapi itulah tadi ya, kebanyakan itu mereka. Jadi sini tadi aku mau bicarakan tuh tentang etika atau moral apakah pantas gitu kan seorang tokoh yang oleh mereka dituhankan tuh dengan bahasa-bahasa yang ialah fitrah manusia kita tersinggung gitu. Lapar ngutuk pokok kayu kan gitu kan, dikutuk pokok kayu tu, ya kan. Kemudian orang baik-baik datang dimaki kan dia, sebut dengan macam kan. Nah tapi ada siapa perempuan yang memang jelas-jelas bersarah pada zaman itu harus direjam dengan hukuman mati. Dia beri dia tiket VVIP untuk masuk surga duluan. Ini kan satu apa ya? Satu yang harus dia noktukan lah ya. Memang setiap manusia ini tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Makanya dalam Islam ini kita mengakui bahawa para nabi itu maksum. Artinya terbebas dari kesalahan dan dosa. Langsung ditegur. Nabi kita Muhammad SAW itu pernah bermuka masam aja. Karena dia mengharapkan ada petinggi Yahudi di situ, ada petinggi Nasrani untuk bertanya tentang Islam. Sementara datang seorang buta Ibnu Maktum bertanya dengan ikhlas tentang Islam ini, dia pun belum tahu tentang Islam kan. Tapi tengok dia orang ini enggak, ini kok gitu kan. Maksudnya biar orang-orang itu. Tapi itulah tadi, bermuka masam sampai turun surah Abasa itu kan. Nah, tapi kan beda tokoh-tokoh dengan di Bible ini. Bagaimana dipitnahnya semua para nabi, sampai nabi yang kita muliakan, Yesus atau Isa alaihissalam tu, dengan bahasa-bahasa yang tak pantas lah ya kalau kita ucapkan gitu kan. Kalau aku pun kadang-kadang terpaksa harus mengucapkan itu kan gitu. Nah ini yang kita mau bandingkan gitu. Nah betul tadi yang tadi siapa tadi Ustaz Najah Ustaz Afi tadi kan dijelaskan tentang apa, tentang sanad, jahar wa ta'dil dan sebagainya kan.
Nah mereka kan tidak sampai ke situ. Nah ini maksudnya kita kembang ajak kawan-kawan Kristen ni mereview ulang apa yang diimani ya. Jangan asal imani aja gitu lah. Okey, lanjut lain sudah. Pesan baik. Oke, di sini malah kita kedatangan seger-seger pula nih. Waduh, ini gara-gara ada pasien baca ke sini dia. Ya, mungkin seger-seger nih. Apakah gara-gara ajaran kekristenan yang membuat tingkah kamu seperti sekarang? Silakan seger-seger. Ya, ini ada penonton-penonton yang Enggak, bilang Hen bacai lagi dicari di. Ayo kau, aku udah tahu alamat kau, Hen. Jangan lari kau, Hen. Ngancam aku kau. Jangan lari kau, Hen. Kau ni dendam benar tu apa? Kau tahu ke ajaran kasih? Hen, Ikutlah rumis ajaran kasih kau, Yesus Hen. tu. Oke, Ya, aku mungkin ajaran kasih. Memang ku mengasihi kau. Ngapa kau Jangan. suruh orang Dayak ni Kau dari aku? rumis. Tunjukkan pesonamu, Hen. Dah lah kau standby. Coba kau lihat. Coba kau lihat Juma sama Julius ini. Suami istri mereka dua. Ya, benar nggak, Jul? Apa tu? entah apa lah dia bilang nih, nggak pernah pintar-pintar kok seger-seger. Oke, mungkin dari kata apa lagi? Julius. Kata Rudi Yohanes, kau suami istri sama Juma. Ada di video. Orang gila. Lagian orang kayak gini dinaikin ngapa lah. Nggak apa-apa, lucu dia. Dia ni mabuk arak ubi. Jadi tempat kami ni gini ya, di kampung-kampung ada nama arak ubi tu. Arak tu dan ubi. Kurang seger ini. Bilang ubi lah ya. Ubi. Terlalu ubi banyak lah makan ya. akar Dijadikan singkong. pakai. Itu Rudi yang ngomong, Jul. Daripada kau, Jul, Gini. daripada kau suka sama. Udah. Jadi kalau Rudi, Seger. dia juga bilang gini. Rudi bilang, Seger, kau ini nggak punya kelamin waktu lahir, cacat, nggak punya kelamin. Benar nggak itu? Coba Mas kau jelasin Seger. dulu. Gak ada yang ngomong Daripada- gitu. daripada Nggak ada yang debat, ngomong gitu. Gak ada. Kalau Jangan gitu. Jadi gini. Ini kok jadi ribut. Ada teman-teman Kristen yang lebih bermutu nggak daripada seger-seger? Soalnya seger-seger ini udah paling rendah nih kualitasnya. Seger-seger ini sudah sangat kau bermutu ini. Ini kelas paling bermutu, ini kelas pendeta dia ini. Oh ya. Iya. Udah Ini paling kelasnya hebat nih di sudah Kristen jauh nih. ini. Iya. Bermutu, Makanya saya takut lawan seger-seger. bermuka tua. Orang gilani gitu. Seger, kau nggak konsultasi sama Bang Juma perihal kau hamilin anak orang gimana? Aduh, itu. Sudah mulai lemot itu. Untuk kita ketawa-ketawa kita jak malam ni kan sudah enggak masalah. Jadi gini. Udah turunin aja lah, ganggu kita, mending Sudah kita mulai bahas lemot tadi segernya, guys. masalah apa itu. Oke, aku turunin dulu dia ya. Ini orang siapa lagi? Bentar, ada yang nelpon nih. Ya, aku turunin dulu segar-segar ya. Tapi muka segar-segar ini cocok untuk mandi lumpur. Pasti banyak yang ngasih kalau dia mandi lumpur. Ya, ini mungkin Bang Zuma nih. Kenapa Bang sampai sekarang belum berhasil nih Bang Zuma obati si segar-segar nih? Ya mungkin karena beliau ini lahir prematur, Dek. Terus lahirnya bukan di lubang depan tapi lubang belakang. Pengaruh itu Bang ya. Pengaruh. Apalagi Kalau tiap hari dari lubang tiap depan hari itu minum arak ubi minum dia tiap hari macam rusak otak. kalau dari depan cara meruqyahnya itu dengan baca surah Yasin. Kalau dari belakang pakai surah Al-Lahab. Parah Ustaz Rafi. Surah Al-Lahab pula suruh dibaca. Dinda, saya turun dulu, coba saya ganti akun dulu ya. Mana Boleh, tahu boleh. bisa akunku yang satu ya. Siap Bang. Kenapa rupanya akun ini? Terlalu Aduh, udah turun. terlalu sadis namanya. Ya, kita masih kita mencari konten. Ini salah nih loh. Aku tadi siang agak enak loh padahal gara-gara ini ribut dari siapa nih? Entah.
Ustadz Wafi paling. Coba aku mute dulu Apa? Ustaz Wafi bentar ya. Aku mute Oh dulu, iya karena Ustadz Wafi yang lagi ribut Ustadz Wafi. Tadi siang aku sama Pak Cian Bancai berdua, kami kedatangan banyak teman-teman Kristen. Ya karena mungkin teman-teman Kristen pikir wah orang baru gitu kan. Naiklah mereka rame-rame. Jadi aku bilang ya nanti malam lah ya kalau mau kita diskusi lebih panjang karena tadi kan terbentur Jumatan ya. Tapi aku pikir kan kalau ini anak-anak apa kita ini dipikir orang baru kan enak mancing-mancing oten ya. Tapi kalau udah ada Bang Zuma, Ustadz Sugi, nggak enak jadinya nih oten-oten nggak berani naik. Ya kita lebih bagus terima yang pemula-pemula kan lebih seru. Ini tambah lagi Kores di backstage. Habis dah. Iya. Ini Bang Zuma udah KGY. berapa akun nih Bang Zuma? Udah 5 akun, Dek. Yang tewas sudah baru berapa? Ini udah hidup lagi yang kedua ya? Iya, hidup lagi nih. Yang satu mau kutarik tapi ternyata masih belum cukup 3 hari 3 malam dikubur. Belum bisa Waduh. bangkit. Betul nggak prosedurnya? Takutnya Kayak prosedurnya yang salah. Iya, mau diminyaki Ini kayak FB dulu. kah? Iya. Nggak, aku tanya lo, ini kayak FB kah barang ini TikTok? Kalau FB kan 3 hari, sebulan. Aku pernah sebulan tuh sampai tak boleh komen apa di FB. Aku malas itu lagi tuh. Iya, kali. sama-sama kayak gitu Pak Hen Bancai. Punya saya itu kemarin mati satu kan, tapi banding alhamdulillah hidup lagi. Kayak Yesus dia. Ajaib juga itu satu tuh. Jadi Tuhan? Ya, jadi Tuhan belum? Belum. Enggak saya umumkan. Kalau diumumkan bisa jadi Tuhan dia nanti. Tuhan sudah jadi channel berarti. Tapi sudah lama loh kita nggak mendapatkan Tuhan turun ke channel ya. Iya, tahun-tahun lalu. Iya kan ada. udah lama. 2 tahun yang lalu kan berapa orang turun Tuhan turun. Enggak sampai 2 tahun yang lalu ada kemarin itu sekitar 6 bulan yang lalu itu ada itu orangnya yang pakai cadar itu. Yang berbicara ini bukanlah dia tapi aku yang maha besar sang pencipta gitu. Udah bunting dah dia sekarang. Ada aja. Nunggu beranak gitu. Udah bunting dah. Tapi nabinya sudah turun loh ke TikTok loh, nabinya. Udah ya. Siapa nabinya lagi? Ada nabi baru kah? Luga Tambunan laknatullah alaihim itu. Aduh. Itu si John Peter juga pernah ngaku nabi loh itu. Bang, masa Bang? Tapi Iya. waras dia. Ngaku nabi, ngaku rasul. Rasulnya si Billy. Orang-orang koplak semua. Kalau John Peter itu ngaku kalau manusia tidak diciptakan, hanya Adam yang itu dia. dicipta. Ya, terus gimana Bang? Kalau gak diciptakan? Ya itu dia. Tapi dilahirkan gitu Bang ya. Iya, dilahirkan katanya nggak diciptakan. Lawak-lawak. Ini ada beberapa teman-teman Kristen, tapi pada nggak berani naik nih. Mungkin Ustadz Sugi lah, coba merendah sedikit gitu, atau nggak di poin-poin itu. Ya udah naik aja nanti kita sama-sama kita bantai mereka yang ada di sini. Udah gini Yuk. aja, siapa yang mau dipilih gitu aja lo naik lah. Siapa yang mau dipilih, nggak dikeroyok kok. Silahkan pilih. Mana yang Atau dianggap paling 2 lawan 2. Saya bantu dia. boleh. Ini altar nih Islam Kristen nih coba disambut dulu nih. Alhamdulillah Islam sampai akhir hayat. Masya Allah. Masya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Mungkin Maunya Muftah. Pak, abang-abang aja. Oke, ikut turunkan dulu Bang ya, soalnya kita lagi nyari oten. Ya, soalnya Iya, biar Bang. aku Mungkin undang. Kalau siap. lagi full kan Kasih undang. waktu 1 menit Dinda. Beliau Oke, ada siap. mau sampaikan. Silakan Bang Altar. Ya, saya doakan abang-abang sebagai jihad Islam untuk membela Islam yang dihujat oleh agama lain. Allahu Akbar. Amin. Amin. Allah. Ya. Makasih ya Bang Altar ya. Assalamualaikum. Insya Allah mati-matian dalam dakwah sampai mati, tidak akan berhenti dakwah sebelum mati. Tenang ya. Di tempat kita lengkap, formasinya lengkap. Semua karakter sahabat ada di situ.
Umar bin Khattab. Nah, ini Pak Suki ini. Utsman bin Ini Affan, ada- Pak Suki Kristen kayaknya. Selamat Halo. malam Pak Suki. Selamat malam, Ustaz Sugi, Bang Zuma. Gimana, Ustaz Sugi? Gimana kabarnya malam ini? Oh, baik malam ini baik. Iya. Mau diskusi dengan Kita siapa? ini Aki Juma? Ya, dengan Bang Iya. Zuma ya. Oke, silakan. Kenapa? Saya mute. Boleh, Zuma ini boleh. favorit. Iya, Gini, kita Bang bahas Zuma. apa? Silakan. Ya. Jadi selama ini kalau saya mendengar Bang Zuma diskusi ya, Iya. selalu menyinggung apa tuh Taurat, ya, Torah. Nah, Iya. yang saya mau tanyakan gini, sejauh mana Bang Zuma mengerti Torah yang ada di Perjanjian Lama itu, Bang? Iya, kalau saudara bertanya tentang Taurat yang ada di dalam Perjanjian Lama, berarti ini tidak terkait dengan Taurat yang ada di Al-Quran. Tetapi rujukannya kemudian sejauh pengetahuan saya itu bisa dilihat di dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3 atau Yosua 1 nomor 7. Nah, di sini Raja. iya. Bentar Bang, dicatat coba saya tulis ya, Oke, silakan. biar diingat. 1 Raja-Raja 1 Pasal berapa? Raja-Raja 2 nomor 7. Nomor 3. nomor 7, nomor 3. Siap. Oke, lanjut. Lalu apa lagi itu? Nah, dan juga Yosua 1 nomor 7. Banyak hal, Bang, Yos. banyak hal yang saya tahu, yang saya kaji. Kemudian di Ya, dalam coba gimana, Bang? iya. Lalu kemudian di dalam pengajaran Taurat dijelaskan melalui 1 Raja-Raja 2 nomor 3 ini, itu ada perintah. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berarti penganut Torah harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuan seperti yang tertulis di dalam hukum Musa. Supaya apa? Agar engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ini yang saya tahu tentang hukum Taurat. Kemudian di dalam Yosua 1 nomor 7, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi data ini kemudian melahirkan sebuah pemaknaan bahwasanya Tuhan ketika datang kepada Nabi Musa alaihissalam, Tuhan memberikan ketetapan, Tuhan memberikan ketentuan, memberikan perintah, aturan. Dan kaumnya Nabi Musa kudu wajib kemudian mentaati aturan itu. Kudu wajib hukumnya menjalankan perintah itu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua 1 nomor 7. Nah, ini yang saya pahami tentang Torah. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan bahwasanya, ya ahlul kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu yang saya pahami. Bahwasanya ahli kitab yang diberikan kemudian kepada mereka ketentuan, ketetapan, aturan main, itu mereka kemudian mencampur adukkan. Mereka anggap itu adalah sebuah lelucon. Ya. Dia menganggap hal yang datang kepada mereka itu hanyalah sebuah permainan. Sehingga di dalam Matius 23 itu sangat jelas dikatakan bahwasanya Yesus menerangkan ahli Taurat itu ngerti ketentuan Tuhan, ngerti perintah Tuhan, tetapi mereka kemudian hanya menteorikan dan mengajarkan pada orang lain untuk mempraktekkan, sementara mereka tidak mengajarkan dan tidak mempraktekkan.
Itu yang dikatakan oleh Yesus, sehingga Yesus pun mengecam orang-orang yang ada pada masa itu di dalam Yohanes 7 tuh. Yohanes 7 nomor 49, kalau bukan 47, orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nah, kalau Yesus yang mengatakan kepada orang-orang abad pertama di sekelilingnya dia tidak mengenal hukum Taurat adalah terkutuk, lalu bagaimana dengan saudara yang Kristen ini? Apa namanya? Kalau bukan terkutuk. Sementara ya orang-orang Kristen juga tidak menjalankan hukum Taurat. Nah, itu yang saya pahami, Bang, tentang hukum Taurat itu sendiri. Yang ada di dalam Perjanjian Lama ya. Iya, silakan. Ya, terima kasih Bang Juma buat penjelasan mengenai Torah yang ada di Perjanjian Lama itu. Ya, kita tahu kan Torah itu pengertiannya bukan hanya hukum, tapi malah lebih jelasnya ajaran gitu ya. Iya. Yang terdapat di dalam 5 kitab Musa itu. Jadi 5 kitab Musa itu menjelaskan ajaran-ajaran tentang penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, lalu ada korban hewan atau domba yang disembelih oleh Tuhan sendiri. Lalu anaknya Adam juga mengorbankan hewan seperti Habel ya. Nah, kalau Kain dia mempersembahkan sebagian hasil taninya tidak diindahkan. Lalu waktu zaman Nuh setelah air bah manusia dimusnahkan, hanya keluarga Nuh saja. Setelah dia selamat, dia mempersembahkan korban lagi. Nah, pada waktu Abraham dipanggil, dia juga mempersembahkan korban. Itu anaknya. Tapi memang diganti dengan hewan. Jadi Torah yang ada di Perjanjian Lama ini adalah sarana atau ajaran yang diberikan kepada bangsa Israel saat itu. Setelah keluar dari Mesir, dituntun oleh Tuhan untuk memberikan persembahan-persembahan atau korban-korban bakaran. Yang detailnya itu ada di kitab Imamat. Imamat 1, 2, 3, 7 itu bicara mengenai korban bakaran, ada korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan lain-lainnya. Nah, jadi korban bakaran, korban persembahan atau penghapus dosa atau keselamatan itu diajarkan Tuhan kepada Musa dan harus dilakukan oleh Harun sebagai imam. Jadi bangsa Israel saat itu dia harus mempersembahkan korban-korban itu diberikan kepada imam. Jadi ada perantara imam. Lalu imam mempersembahkan kepada Tuhan di tempatnya, yaitu kemah pertemuan pada zamannya Musa. Nah, kemah pertemuan kan berpindah-pindah. Ya, anggap tetap di kemah pertemuan. Sampai akhirnya dibangunlah bait suci itu yang permanen oleh Raja Salomo. Nah, artinya Torah yang sesungguhnya atau ajaran-ajaran Musa saat itu dapat dilangsungkan atau dapat dijalankan oleh bangsa Yahudi untuk menghadap Tuhan. Mereka harus membawa korban sembelihan, dan korban itu tidak bisa langsung kepada Tuhan, harus ada perantara, yaitu melalui imam. Imamnya saat itu keturunan Harun atau salah satu suku dari ke-12 bangsa Israel, yaitu suku Lewi. Nah, kalau kita melihat dari Tuhan menuntun manusia, lalu khususnya bangsa Yahudi sebagai percontohan manusia diambil di mana kalau kita membaca langsung di Perjanjian Baru di Yohanes 2 ayat 19, coba saya bacakan Bang Zuma ya. Jadi di sini ada suatu kronologis di mana
Tuhan punya maksud di sini. Di Yohanes 2 ayat 19, saya bacakan begini Bang Suma. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi maksud saya mau memberi penjelasan bahwa Torah yang ada di Perjanjian Lama, agama Musa, itu bicara tentang bagaimana orang itu untuk menghadap Tuhan atau mau datang kepada Tuhan. Saat itu di Perjanjian Lama, dia harus membawa korban. Dan korban itu tidak bisa langsung, dia harus melalui imam Harun. Nah, waktu Yesus mengatakan ini, dia berani mengatakan ini karena dia sebagai Mesias yang datang ditunggu-tunggu, merelakan dirinya hidup suci, kudus, tidak bercacat, sebagai domba Allah yang tidak bercacat. Ya. Mas Uki, mohon maaf, jangan panjang-panjang biar Bang Zuma nanggepinnya enak gitu loh. Biar ada poinnya. Oke deh. Ya, jadi poinnya gini Bang Zuma. Jadi agama Musa atau Torah yang di Perjanjian Lama itu sebetulnya bayang-bayang bagaimana orang mau datang kepada Tuhan. Saat itu tidak bisa langsung dan dia harus membawa korban. Dan korban itu harus melalui imam. Di Perjanjian Barunya, semua Torah itu digenapi oleh Yesus. Dan Yesus, dia membawa korban dirinya sendiri yang tidak bercacat, tidak bercela. Sehingga dialah pernyataan tadi mengatakan bahwa yang dimaksud bait Allah dirinya sendiri. Sehingga pas dia mengatakan benar, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, itulah maksud Yesus mengatakan itu. Karena dia bait Allah itu sendiri. Jadi kalau orang mau datang kepada Bapa, tidak bisa tidak melalui Yesus. Begitu Bang Zuma. Yang saya dapat jelaskan, pemahaman mengenai Torah yang ada Perjanjian Lama, bayangan dari sebenarnya Torah itu sendiri digenapi dalam Yesus sebagai bait Allah. Dan bait Allah yang sekarang ini kan sudah tidak ada lagi. Yahudi tidak bisa melaksanakan Torah yang ada di Perjanjian Lama. Yang sekarang agama Yahudi itu hanya agama ajaran-ajaran rabi. Para rabi itu dia mengatur bagaimana hidup. Tetapi dia sudah tidak bisa menjalankan Torah dari Nabi Musa. Begitu Bang Zuma. Jadi saya memberi gambaran sedikit aja dari apa yang saya pahami gitu Bang. Gimana Bang Zuma? Oke, silakan Bang Zuma. Oke, baik. Nah, disinilah perlunya kemudian kita mendengarkan nasihat Yesus, Bang. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Kalau kemudian saudara saya ini mendudukkan masalah bait Allah itu sama seperti tubuh Yesus. Orang-orang Yahudi yang memiliki Betel atau bait El atau bait Allah itu tidak pernah kemudian mereka menuhankan rumah Tuhan. Berbeda dengan Kristen menuhankan Yesus yang adalah rumah Tuhan atau bait Allah. Jadi di sini ada kesalahpahaman ketika dikatakan rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu orang Yahudi yang ada pada saat itu berkata, 46 tahun orang mendirikan bait Allah dan engkau membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Pertanyaannya sekarang, kalau Yesus menyamakan dirinya dengan bait Allah dengan tubuhnya, yang harus dipahami orang Yahudi tidak pernah menyembah rumah Tuhan. Jadi boleh saja kita mengatakan badan Yesus itu adalah bait Allah. Boleh. Yesus itu adalah rumah Tuhan. Bisa. Tetapi apakah kemudian ada sejarah yang mengajar, ada nabi atau sejarah secara histori di mana ada nabi yang kemudian menuhankan rumah Tuhan, bait Allah? Kan tidak ada. Nah, ini yang perlu dipahami, sehingga ketika Yesus itu datang mengajarkan tentang hukum Taurat, penggenapannya itu bukan menghilangkan,
bukan merubah. Contoh misalnya babi haram. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Begitu digenapi, bukan yang haram menjadi halal. Tetapi yang tadinya haramnya itu tidak sepenuhnya, begitu digenapi, maka pengharamannya itu ya sepenuhnya haram. Itu yang dimaksud menggenapi, bukan mengganjili. Yang terjadi terhadap iman saudara-saudara Kristen itu bukan penggenapan, tapi penginjilan. Mengganjilkan apa yang sudah genap, yang harusnya digenapi dijadikan menjadi ganjil. Contoh misalnya, ketika Yesus mengatakan bahwasanya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu dibatalkan. Itu penggenapan Yesus. Ketika kemudian tidak ada yang menekankan terhadap kokohnya hukum Taurat, Yesus datang untuk menggenapi kukuhnya hukum Taurat itu. Nah, kemudian muncul pengajaran dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Ini bukan menggenapi, ini mengganjilkan sesuatu yang sudah sempurna. Coba Anda telaah. Makanya kembali kepada akal. Tadi Dinda Najab mengatakan satu-satunya agama yang kemudian mendudukkan akal sebagai filter menerima kebenaran wahyu hanya Islam. Sementara Kristen tidak. Kristen itu mendudukkan iman sebagai nomor wahid di dalam menjalankan suatu konsep di dalam kehidupan keberagamaannya. Konsep Tuhannya, acuannya iman. Konsep kitabnya, acuannya iman. Konsep rasulnya, acuannya iman. Semua iman. Dan tidak menjadikan akal itu sebagai filter. Nah, inilah yang saya katakan. Ketika Anda mendudukkan bait Allah itu adalah tubuh Yesus, kita tidak akan pernah bisa menemukan satu manusia pun dari keturunan Yakub yang menjadikan rumah Tuhan itu sebagai Tuhan itu sendiri. Bagaimana dengan Kristen? Menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri dengan asumsi bahwa dia adalah bait Tuhan. Nah, ini perlu disikapi supaya kita bisa memahami bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel. Penggenapan-penggenapan seperti apa yang kemudian Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Lalu kemudian penggenapan mana yang dihadirkan dan dipraktekkan oleh orang Kristen. Yang mana sudut pandang umat Islam melihat itu bukan penggenapan, tetapi pengganjilan. Tuhan cuma satu. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah dia yang telah mengutus Yesus. Lagi-lagi penggenapan Yesus ini diganjilkan. Bahwa Yesus juga adalah Tuhan itu sendiri. Demikian, silakan ditanggapi Bang. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya poinnya yang saya ingin jelaskan kepada Bang Zuma itu berdasarkan apa yang saya pelajari itu bahwa Taurat itu 5 kitab itu Bang, bukan sekedar 10 hukum atau 10 perintah itu. Nah, Taurat atau pengajaran yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Musa adalah sebenarnya itu memberi ajaran kepada bangsa itu bagaimana untuk menghadap Tuhan. Supaya dia dapat menghadap Tuhan, dia harus mengorbankan. Karena manusia berdosa ini Bang, diajarkan untuk mengorbankan, mempersembahkan sesuatu yang harum. Korban-korban bakaran itu. Jadi hewan ini Bang, yang tidak bercacat, tidak bercela, itu menunjukkan adanya substitusi, pengganti sesuatu yang dikorbankan untuk menguduskan orang yang membawa korban itu. Jadi kalau bangsa Yahudi bersalah atau berdosa atau melakukan sesuatu, atau memang ada perayaan yang setiap tahun harus dilakukan atau setiap hari dilakukan, dia harus mengorbankan hewan. Dan hewan itu tidak bercacat, tidak bercela. Ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya manusia itu berdosa dan tidak bisa datang kepada Tuhan tanpa dia dikuduskan dulu. Pak Suki, nah, bagaimana mohon maaf. Ya. Mohon maaf Pak Suki, host bisa gantiin saya dengan Mas Kores ya. Oke, aku turunkan. Ngapain Kores dinaikkan? Oke lah. Iya, saya masih di bis ini, masih di Bali nih. Oh Oke, iya, lanjut. siap. Ya. Jadi gitu Bang Zuma.
Maksudnya di sini ada penekanan yang utamanya bahwa manusia itu secara keseluruhan yang diwakili melalui bangsa Yahudi pertama kali itu Tuhan mengajarkan bahwa kamu sudah berdosa. Tuhan mengatakan kamu sudah berdosa. Kamu tidak bisa datang kepada tanpa melalui, kamu harus mengorbankan korban domba, hewan yang tidak bercacat celah sebagai pengganti dirimu. Nah, waktu dia mau mengorbankan pun nggak bisa langsung dia bakar di depan Tuhan, tetapi harus ada tangan yang menerima, yaitu imam. Saat itu ditunjuk Harun, keturunan Harun, dan diteruskan oleh keturunan Bani Lewi sebagai penerima atau pemelihara rumah Tuhan di sana. Nah, kedatangan Yesus itulah sebagai korban domba Allah yang tidak bercacat celah. Ini sinkron apa yang diajarkan Tuhan kepada Musa lalu digenapi sesuai dengan nubuatan-nubuatan yang ada di Perjanjian Lama itu digenapi di dalam diri Yesus. Yesus hidup tidak bercacat celah, lalu dia mengorbankan dirinya, mati dan dibangkitkan oleh Tuhan itu sendiri. Dia menjadi imam besar sebagai pengantara antara manusia kepada Bapa. Yang tadinya manusia harus membawa korban hewan, sekarang tidak dibutuhkan lagi karena sudah ada hewan domba yang manusia dengan manusia. Yang tadinya manusia digantikan oleh hewan, tetapi itu tidak mungkin. Itu hanya pengajaran. Inti pengorbanan itu sebenarnya diajarkan pada saat si Abraham suruh mengorbankan anaknya. Itulah sebenarnya. Maka ngelihat Abraham setia dan percaya kepada Tuhan untuk mengorbankan anaknya, disitulah Tuhan mau merelakan anak tunggalnya untuk mengorbankan dirinya sebagai pengganti manusia yang berdosa ini, supaya bisa menghadap Tuhan. Nah, inti saya mau memberitahu bahwa Taurat yang di Perjanjian Lama itu sebenarnya isinya ke sini, Bang. Nah, Yesus inilah menggenapi Taurat mengenai pengorbanan-pengorbanan bagaimana orang mau menghadap Tuhan. Yesuslah sebagai pengantaranya sekarang. Gitu, Bang. Jadi kalau soal pengajaran tadi yang Abang singgung mengenai sunat atau yang lain-lain yang mengenai yang haram atau tidak haram, itu kalau di dalam Kristen memang udah berbeda. Misalnya sunat waktu itu kan memang sebagai perjanjian antara Abraham dengan Tuhan, di mana dengan seluruh keturunannya dan semua orang yang dibeli atau yang mau masuk agama Yahudi harus disunat. Nah, sama seperti gini. Oke, Bang. mungkin bisa Kalau lebih saya cepat punya Bang Suki anak, biar ada kebagian waktu karena terakhir ini jadi kayak khotbah nih. Biar langsung aja. Oh gitu. Iya, saya Kalau nggak tuh pakai rasa timer aja Aki ya? Juma sudah menangkap kok poinnya. Ya pakai timer aja lah biar enak. Oke, mungkin saya habis baca pakai ini timer. aja Silakan satu. Bang Suki. Saya baca satu ayat dulu ya di Ibrani 7 ayat 11. Karena itu andai kata ada imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Nomor 12-nya, sebab jika imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. Jadi ada perubahan, tadinya imamat Lewi atau imamat Harun berubah menjadi imamat berdasarkan Melkisedek. Nah, di dalam imamat Lewi atau Harun itu ada Torahnya. Dan kalau imamat berubah, Torah pun berubah. Tadinya Torah menjadi sekarang kasih karunia hukumnya. Begitu Bang Zuma yang bisa saya jelaskan. Oke, mungkin silakan Bang Zuma, aku buatin timer 3 menit saja ya. Oke, aku pakai timer manual aja dulu. Silakan Bang Zuma. Oke, makasih. Jadi apa yang saudara sampaikan ini adalah murni ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus. Itu saya hargai. Kalau Yesus mengajarkan tentang hal pengorbanan, itu sama seperti Al-Quran menjelaskan itu, Bang. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallah.
alal ma razaqahum mim bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Ini Al-Quran yang menerangkan. Kemudian Yesus mengatakan, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Yesus memerintahkan orang sesamanya juga melakukan pengorbanan, korban hewan. Tidak mengajarkan kemudian untuk melakukan korban manusia. Kalau saudara kemudian mengambil data tentang Abraham, itu bukan korban untuk menghapus dosa. Tidak. Allah ingin menguji Abraham, bukan kemudian untuk menghapus dosa. Nah, ketika saudara lagi-lagi mengatakan menisbahkan Yesus itu sebagai domba yang suci, di sini terdapat kekeliruan dan fakta akurat itu keliru besar. Kenapa saya katakan keliru besar? Di dalam Keluaran 20 nomor 17 dikatakan, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, jangan mengingini hamba laki-lakinya atau hamba perempuannya, jangan mengingini lembunya, jangan mengingini keledainya. Sementara Yesus memerintahkan muridnya mengambil keledai orang lain, Pak. Jadi Yesus itu bukan orang suci kalau dilihat dari perspektif yang dibangun oleh apa yang ingin diceritakan dalam Lukas, Matius, dan Markus terkait dengan nubuatan yang konon ceritanya ada di Amsal, mengendarai keledai. Tapi keledai yang dikendarai itu ada keledai yang kepergok murid-muridnya mengambil, melepaskan punya orang tanpa seizin. Perintahnya jangan kau mengingini keledai orang. Yesus mengingini. Dan itu terbukti di dalam kitab saudara. Berarti Yesus tidak layak menjadi domba yang suci. Gagal dia. Nah, kenapa saya mengatakan bahwasanya Tuhan ketika datang kepada Bani Israel, Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan, melakukan kewajibanmu dengan setia, senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Tentang konsep Kristen gugur. Ulangan 6 nomor 17, haruslah kamu berpegang pada perintahku, peringatanku, ketetapanku yang diperintahkan kepadamu. Ini wajib hukumnya. Sehingga adapun ajaran Kristen menjadikan Yesus sebagai korban di atas tiang salib, itu sekali lagi saya katakan, itu ajaran di luar daripada ajaran Yesus itu sendiri. Demikian. Oke, ya. Silakan Bang Suki, waktu yang sama 3 menit. Ya, terima kasih Bang Zuma. Ya, kalau Bang Zuma menilai Yesus itu berdosa berdasarkan hanya karena mengambil keledai lalu tidak mengembalikannya, dikatakan bersalah. Lalu gimana ya? Itu penilaian Bang Zuma sendiri itu, tapi berdasarkan kitab suci, kitab ini dikatakan bahwa Yesus itu tidak berdosa. Jadi ya iman Kristen ya mempercayai apa yang tertulis di situ, bukan menilai asumsi atau penilaian dari luar gitu ya. Jadi memang layak dia sebagai domba Allah dikorbankan. Waktu tadi Bang Zuma mengatakan Abraham mempersembahkan Ishak, ya memang bukan penghapus dosa, tetapi dia melihat ketaatan itu. Karena ketaatannya dia, kerelaan dia melepaskan anak yang disayangnya itu, maka Tuhan pun merelakan anak tunggalnya itu diberikan kepada manusia gitu Bang. Nah, dengan tujuan mengorbankan anaknya, sama seperti waktu Adam itu berdosa, si Hawa, lalu Tuhan menjumpainya karena ditelanjang, mereka telanjang, disematkanlah dengan kulit binatang. Artinya ada binatang yang dikorbankan, berarti ada yang disembelih, ada darah yang tercurah, disitulah binatang ada yang mati. Nah, di sini juga sama. Waktu Yesus dipersembahkan, itu untuk menutupi dosa yang Adam lakukan. Karena manusia yang berdosa, ya hukumnya, aturannya, manusia juga yang harus menggantikannya.
Jadi penghubung antara manusia dengan Allah harus ada manusia yang tidak berdosa itu, Bang. Nah, itu penghubungnya. Makanya disebut sebagai imam besar. Sebagai penghubung antara manusia yang berdosa, dikembalikan hubungan itu kepada Bapa melalui anak tunggalnya ini yang telah turun menjadi manusia, hidup, diuji juga, dia tidak bercacat, tidak bercela, sesuai dengan kehidupannya di dalam dunia ini. Waktu Tuhan Yesus diuji oleh iblis 3 kali, ya dia tidak mengikuti kemauannya, berbeda dengan Adam saat itu atau Hawa, dia mengikuti tipu daya iblis. Nah, di sini ada 2 perbedaan. Adam berdosa, Yesus sebagai Adam terakhir, dia tidak berdosa. Artinya apa? Keinginan, kehendak Tuhan menciptakan manusia menurut gambar rupa Allah tercapai di dalam diri Yesus. Disinilah hati Bapa itu terselamatkan atau terpuaskan gitu. Hati Bapa terpuaskan kehendaknya. Oke, waktunya sudah mau habis, Pak Suki langsung. Terima kasih ya, Bang. Oh, nggak ada pertanyaan? Enggak, aku nak tanya sikit boleh enggak? Enggak, gini aku bertanya dengan Pak Suki ni tadi ni. Dia ngulang-ngulang tadi kan Yesus enggak bercacat. Enggak apa tadi dia kata? Apa kok gitulah, sempurna enggak bercacat ni maksudnya dalam hal apa ni? Dia enggak bercacat, enggak berdosa tu. Dalam hal fisik. Iya. Iya, maksudnya gini, Bang. Hal bercacat tidak bercela itu di dalam hal ketaatan, Bang. Jadi dosa manusia itu karena melanggar ketaatan, melanggar perintah atau dia tidak taat. Nah, itulah dosa. Ya, Yesus taat kepada Bapaknya. Dia kan di dunia ini makanannya saja bilang hanya melakukan kehendak Dia yang mengutusnya. Itu menyelesaikan pekerjaan Bapa. Disitulah ketidak catatan gitu, tidak berdosanya di situ. Jadi kalau seorang anak kalau tidak berdosa itu gimana tentang apa kejadian dia dengan perempuan sundal itu yang disuruh orang Yahudi itu lempar kalau kau tidak berdosa, dia bilang. Karena orang-orang Yahudi yang ikut melihat itu mereka merasa berdosa, mereka tidak melempar. Sementara Yesus kan dia tidak berdosa, dia pun tidak melempar gitu kan. Berarti dia kan berdosa. Kedua juga begini, Pak. Yesus cacat. Entar lo, belum selesai. Yesus cacat. Umur 7 hari dia dah tidak sempurna lagi. Karena ujung kulup dia dipotong. Kan gitu. Jadi pengambilan itu gimana cara dia tidak cacat. Kemudian juga dia marah-marah dengan pokok kayu kan. Karena lapar tadi kan. Apakah itu tidak cacat dalam hati tidak berdosa? Apa sih salah pokok kayu tu dikutuk dia? Dan tak kan pokok kayu tu kan bisa untuk burung berteduh ke apa kan, atau apa ke gitu kan. Itu kan dah satu hal yang ya standar moral kita juga kan tak patut gitu. Benda-benda yang kayak itu hanya dikutuk hanya gara-gara lapar, hanya gara-gara tak tahu musim buah ara gitu. Musim buah lah gitu ya. Sementara dia asli orang itu sendiri, orang di situ sendiri, di negeri ini sendiri kan mustahil. Macam you lah kan. Masa di kampung you tak tahu musim buah manggis tahun bulan berapa kan gitu kan. Tiba-tiba pingin nak makan buah manggis dan bukan tak pada musim itu kan gitu. Nah ini maunya gitu dia tak bercacat, tak bercela tadi gitu lah. Nah itu je, lanjut sila. Oke, mungkin karena ini waktu Bang Zuma, aku kasih Bang Zuma dulu 3 menit, nanti sekalian aja Bang Suki ditanggapi sekaligus. Ya silakan Bang Zuma. Halo Bang Zuma. Baik, masih. Ketika saudara mengatakan Yesus itu tidak melanggar, perintahnya sudah jelas, Bung. Keluaran 20 nomor 17, jangan mengingini keledai orang lain. Ini kan perintah. Kalau saudara mengatakan Yesus mentaati perintah Tuhan, ini buktinya dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Jangan mengingini keledai orang lain. Tapi kemudian Yesus memerintahkan murid-muridnya mengambil keledai orang tanpa seizin yang punya. Itu dosa pertama. Dosa kedua, itu terlalu banyak kalau kita uraikan.
Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Apakah ini benar? Menurut saya ini dusta. Karena dia adalah anak manusia, Bapa bukan manusia. Lalu kemudian menurut dia sendiri di dalam Yohanes 5 nomor 37, Yesus berkata, wajah Bapa pun tidak pernah kamu lihat, suaranya tidak bisa kau dengarkan. Sementara Yohanes 14 nomor 9, Yesus berkata, siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ini dusta, Pak. Padahal perintahnya jangan kau berdusta, jangan kau bersaksi palsu. Yohanes 10 nomor 38, Yohanes 14 nomor 11, Yesus berkata bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Sementara di dalam Yohanes 14 nomor 28, dia sendiri yang mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Bagaimana mungkin kemudian Bapa berada di dalam dirinya sementara Bapa itu lebih besar dari dirinya? Ini kebohongan, Pak. Ini bukan saya nuduh Yesus ya, tapi saya menilai dari apa yang ada di dalam kitab saudara. Bapa ada di dalam aku ada di dalam Bapa. Ternyata Bapa lebih besar daripada aku. Belum lagi ketika dia mengatakan seluruh nabi yang datang sebelum dia adalah pencuri dan perampok. Yohanes 10 nomor 8. Bahkan dia katakan secara literasi terjemahan baru, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Orang loh Pak, manusia. Ibunya juga manusia. Kakeknya juga manusia. Secara langsung dia mengatakan ibu dan kakeknya itu adalah pencuri dan perampok. Apakah itu bukan dosa? Dosa. Oh, itu analogi Anda. Mari kita lihat buktikan. Kita buktikan. Yang secara langsung Yesus menyebut ibunya dengan kata perempuan. Dalam data mana itu ya? Saya lupa ya. Dikatakan bahwa dia memanggil ibunya sebagai perempuan yang sebagai ibu yang dia sebut dengan perempuan. Yohanes 2 nomor 3 sampai nomor 4. Sorry, saya lupa. Ketika kemudian dalam silakan. Jadi itu daftar dosa-dosa Yesus, Pak. Nggak layak dia menjadi manusia suci. Silakan. Tunggu loh, Kores bisa bukakan timer nggak? Nggak bisa, ini dari laptop bre, nggak bisa open kamera. Oke. Ya udah aku pakai manual lagi aja. Silakan dari Pak Sugi. Ya, terima kasih Bang Suma. Ya, saya mau jawab dikit yang dibicarakan oleh Bang Lord ya. Tadi mengenai pohon ara ya. Jadi pohon ara itu bukan karena Yesus lapar, tapi pohon ara itu adalah simbol atau lambang dari bangsa Israel. Waktu dia datang, dia tidak menerimanya. Bangsa Israel tidak menerima, maka dikutuk. Nah, terkutuknya itulah bait Allah hancur, jadi cerai-beraikan. Itu dikutuknya. Lalu mengenai yang tadi ada seorang wanita kedapatan dia berzina, kenapa Yesus tidak melempari batu? Dipikir kalau melempari batu karena apa? Yesus sedang mengajarkan hukum kasih, mengajarkan tentang kasih itu. Kalau dia melempar, pasti dituduh katanya kamu mau mengajarkan tentang kasih, kan begitu. Kalau nggak dilempar, nah artinya apa? Yesus di sini memberitahu kalau di antara kamu tidak ada yang berdosa, silakan lempar. Nah, karena seharusnya Yesus yang berwajib atau punya wewenang, punya hak untuk melempar itu karena dia tidak berdosa, tetapi dia mengampuni. Nah, itu maksudnya Bang Lord ya. Lalu yang tadi Bang Zuma singgung mengenai Yesus mengatakan jika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Itu dimaksudkan bukan melihat secara fisik. Yesus itu nama dari Yehosua, artinya YHWH itu Yahweh menyelamatkan. Karakter yang ada di dalam Yesus itulah karakter Bapa. Jadi Yesus membawa karakter Bapa dan karakter inilah yang menyelamatkan itu. Jadi kalau orang mengikuti cara hidup Yesus, berarti dia mengikuti cara kehidupan Bapa itu sendiri atau kehendak Bapa itu sendiri, yaitu karakternya. Di sini masalah bicara mengenai yang dilihat itu kerohaniannya.
manusia batinianya, bukan melihat secara fisik. Lalu Yesus mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Ya, memang benar Bapa lebih besar dari Yesus karena dia diutus. Memang karena Yesus itu anaknya, dia keluar dari Bapa. Maksud dia ada di dalam aku di dalam kamu. Sama, Yesus juga mengatakan supaya mereka di dalam kita, Pak, Bapak. Bagaimana kita bisa ada di dalam kesatuan itu? Yaitu di dalam karakter Bapa itu. Kalau Yesus melakukan kehendak Bapa, lalu Yesus mengajarkan kepada semua orang, ayo lakukan kehendak Bapa. Maka ada yang menyatukan itu, yaitu karakter Bapa itu, sifat-sifat Bapa. Maka Yesus mengatakan, di mana aku ada, kamu ada. Waktu habis Pak Suki. Terima kasih ya. Ya, mungkin silakan Bang Juma. Dan Iya, sekali lagi baik. ya, bagi teman-teman Kristen yang ada di bawah, bagi yang mau naik silakan, mohon ya. Yang untuk Muslim sementara kita tutup dulu karena masih ada teman-teman yang lain belum kebagian. Bagi yang Kristen kita utamakan. Silakan Bang Juma. Iya, jadi tadi itu kita merujuk kepada hukum Taurat di awal pertanyaan saudara kita. Hukum Taurat itu kemudian dikatakan harus engkau mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Melakukan dengan setia kewajibanmu, berpegang teguh kepada segala ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Lalu kemudian digantikan dengan menjadikan tubuh Yesus itu sebagai bait. Seakan-akan orang Yahudi, praktisi Torah, itu menyembah bait suci. Sehingga mendudukkan Yesus itu sebagai bait. Kemudian setelah itu saudara juga lalu kemudian menggantikan domba kurban ini dengan tubuh Yesus yang tidak bercacat, tidak bernoda atau suci. Tapi kitab Anda sendiri membuktikan Yesus itu memiliki banyak dosa terkait dengan apa yang kita pahami tentang dosa. Ini yang ingin saya uraikan kepada saudara. Sehingga tidak layak kemudian hukum Tuhan itu ditinggalkan untuk kemudian mengorbankan anak manusia dengan alasan bahwa dialah satu-satunya manusia suci. Padahal kalau kita melihat di dalam konsep dogma gereja, Adam itu sudah menularkan dosa waris kepada keturunannya. Yesus adalah keturunan daripada Adam. Sehingga Yesus itu tidak suci. Dia mewarisi dosa dari kakeknya. Gugur dia di sana. Mau dari pandangan apapun, sudut pandang manapun kita melihat, Yesus gugur sebagai orang yang suci. Karena kenapa? Karena Bible sendiri yang menguraikan itu. Seperti yang saya katakan tadi, ya kan? Malah ibunya sendiri yang dikatakan seperti apa yang saya uraikan. Dia katakan bahwasanya ibu yang telah melahirkan dia di pesta yang ramai, ketika dia ditegur oleh ibunya, dia katakan, ya, mau apakah engkau daripadaku, wahai perempuan, saatku belum tiba. Di sebuah pesta ramai, seorang ibu berkata dengan santun kepada anaknya, dengan dia mengatakan bahwasanya mereka kekurangan anggur, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku, wahai perempuan, saatku belum tiba. Ini di tengah-tengah pesta ibunya dipanggil perempuan. Yang dipanggil perempuan itu layaknya hanya perempuan sundal, wanita pelacur, bukan ibu kandung. Belum lagi ketika di dalam Matius 12 nomor 46 sampai nomor 50, di situ ada cerita yang sangat menyedihkan. Ketika kemudian ibu kandungnya datang, lalu kemudian muridnya mengatakan, wahai guru, lihatlah itu ibumu dan saudara-saudaramu di luar berusaha untuk menemui engkau. Ini ibu datang bersusah payah hanya untuk bertemu dengan anaknya. Apa jawaban Yesus? Ya. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku, ini saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudara-saudaraku laki-laki, dan dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Ini penyangkalan secara terang-terangan. Apakah ini bukan dosa?
dosa besar. Silakan. Oke, karena di sini ada yang baru join, ya ada Bang Anton. Ya, saya sambut dulu bentar. Dari Kristen atau Islam, Bang Anton? Halo, Bang Anton. Oke, nggak ada sambutan. Mungkin dari Kores dulu. Ada yang mau disampaikan, Kores, untuk memeriahkan malam kita ini? Oh iya, ini di sini aku karena Suki terlalu tenggelam oleh Gurunda ya dalam penjelasannya, aku bakal bantu Suki di sini. Jadi Gurunda siap-siap sama Muslim juga. Yang perlu dipahami oleh Muslim, Yesus itu memang menggenapi perjanjian lama gitu. Nah, menggenapi itu maksudnya apa? Jadi menghapuskan yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu itu dihapus gitu, digantikan dengan hukum kasih. Nanti Pak Suki bisa menambahkan soal itu ya. Contoh-contoh yang dihapuskan itu apa? Contoh-contoh yang dihapuskan. Digenapi itu kan dihapuskan. Contoh-contohnya apa? Kita bisa buka di Keluaran 20 misalnya. Perhatikan di sini. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, ini tuh dihapuskan, diganti. Boleh ada ilah lain. Siapa aja mereka? Roh Kudus dan juga firman. Nah, itu diilahkan. Lalu kemudian jangan membuat bagimu patung. Digenapi. Jadinya kekristenan membuat patung gitu kan. Jangan sujud menyembah kepada atau beribadah kepadanya kayak gitu. Diganti juga. Jadi orang-orang kekristenan banyak yang menghadap salib atau menghadap patung atau menghadap gambar. Lalu apa lagi ya? Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Cerah, ini juga dihapus. Itulah kenapa banyak orang-orang yang membuat baju Jesus kayak gitu-gitu, Jesus my God, Jesus gitu. Nah, itu kan sembarangan nyebutnya kan? Nah, ini yang terjadi gitu. Lalu kemudian yang Keluaran 28, perhatikan di sini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, digenapi, diganti hari Minggu. Terus ada lagi di mana ya? Hormatilah ayah dan ibumu. Ini juga digenapi, ini diganti. Jadi orang-orang kekristenan cabang Eropa mereka tidak memanggil mother father, langsung namanya disebut. Langsung namanya disebut. Kan gitu ya? Nah, terus yang ini yang menarik, jangan membunuh, digenapi, boleh membunuh. Jangan berzina, digenapi, boleh pacaran. Jangan mencuri, digenapi, boleh korupsi. Jangan mengucapkan saksi dusta, tentang sesamamu, digenapi juga, dibolehkan. Kenapa? Karena jika orang-orang melakukan perjanjian lama, terutama hukum-hukum yang ini, maka percuma penyaliban Yesus. Itu intinya. Jadi kawan-kawan itu harus mengerti bagaimana kekristenan bekerja. Apa itu inti dari penggenapan gitu loh. Penggenapan itu adalah penghapusan hukum-hukum terdahulu. Diganti dengan hukum kasih saja, itu cukup. Itu paling yang bisa aku sampaikan. Nah, silakan. Oke. Satu tambahan luar biasa dari Kores, seperti biasa menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ya, mungkin dari Bang Suki, silakan tanggapannya. Sambil aku nyari teman Bang Suki yang original ya, karena ini pemain pengganti doang. Halo Pak Suki. Sorry. Tadi saya ngomong. Ya, maksud saya terima kasih Bang Slamet yang telah menjelaskan bahwa Yesus benar dia menggenapi Taurat itu sendiri. Ya, Taurat tadi yang saya jelaskan awal-awal kepada Bang Suma, yaitu sebagai pengganti korban itu yang dilaksanakan oleh bangsa Yahudi saat itu di Perjanjian Lama. 5 kitab Musa itu perinciannya ada di sana. Dan tadi bahwa setelah Yesus menggenapi Taurat lalu diganti hukum kasih, itu benar kasih ya. Kasih itu tidak berbuat jahat. Kasih itu kegenapan hukum Taurat. Tetapi tadi Bang Slamet menjelaskan dirinci agak sedikit keliru ya. Seperti misalnya jangan ada ilah lain di hadapan. Ilah lain ini sekarang sudah bukan berbentuk yang sempit, yang berupa patung ataupun yang kelihatan gitu, bukan. Tetapi ilah itu sudah meluas. Jadi kalau kita memiliki hal yang lebih tinggi, lebih hormat dari Tuhan, apapun itu, mau jabatan, mau prestasi, mau apa, mau suami, mau istri, kalau itu lebih tinggi daripada Tuhan, lebih dihormati daripada Tuhan, itulah ilahnya. Ya, lalu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Maksudnya begini, kalau orang jadi pejabat, lalu dia bersumpah di depan Tuhan atas nama Alkitab itu, dia jangan mencoba-coba untuk melanggar sumpahnya itu. Nah, itulah jangan menyebut nama Tuhan. Bukan dari kata mulutnya, dengan mulut, bukan. Tetapi hal seperti itu. Nah, lalu mengenai Sabat. Sabat itu hanya dikasih 1 hari dalam 7 hari oleh bangsa Yahudi. Tetapi sekarang Sabat itu setiap hari, setiap saat.
menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan di Gunung Gerizim atau di Yerusalem, bukan di suatu tempat atau di waktu tertentu, tapi menyembah Tuhan itu 24 jam setiap saat, dari detik, menit, dan saat ini pun sekarang saya harus menyembah Tuhan. Maksudnya apa? Kalau saya melakukan hal-hal yang baik, pikiran saya baik, ucapan saya baik, saya menghormati semua orang, itu menyenangkan Tuhan. Nah, pada saat saya menyenangkan Tuhan, itulah menyembah. Tetapi kalau saya memiliki pikiran yang jahat, yang merendahkan, yang merecehkan, yang berzina, atau yang pencurian jahat di dalam pikiran saya, itu saya sedang tidak menyembah Tuhan. Itu pengertian menyembah di dalam kekristenan. Makanya sudah diluaskan, bukan dipersempit, hanya di waktu-waktu tertentu, jam-jam tertentu. Nah, begitu. Lalu mengenai tadi boleh membunuh, tidak ya, tentu jangan membunuh, bahkan lebih dikedalamkan, jika kamu membenci, kamu membunuh. Lalu berzina, itu diperdalam lagi, itu yang Taurat yang kecil itulah yang di dalam batin, maksudnya membenci dan mencuri. Kalau mencuri, nah kalau kamu berhutang tapi tidak membayar, kamu mencuri. Lalu kalau kamu mengini wanita lain di dalam hatimu, kamu sudah berzina. Itu Taurat yang paling kecil. Kalau ini tidak diajarkan, kamu tidak mendapat tempat yang tinggi. Itu maksudnya yang Yesus katakan paling kecil di situ. Ya, lalu Yesus memang benar, dia adalah Taurat yang sempurna. Jadi konsep Taurat, hukum Taurat yang tertulis di hukum dua loh batu atau ditulis, sekarang Taurat itu di dalam bentuk yang hidup. Karena manusia mau diselamatkan. Jadi bagaimana caranya menerapkan Taurat yang tertulis? Sekarang sudah ada contohnya. Nah, inilah Yesus ini yang telah menggenapi. Ikutlah teladan dia, maka kamu bisa melaksanakan Taurat itu sendiri. Tapi kalau kamu tidak melihat Yesus, kamu masih melihat tulisan Taurat yang tertulis, kamu pasti kesulitan. Karena apa? Sudah diuji di dalam bangsa Yahudi, tidak dapat mencapainya. Nah, begitulah Yesus ini edisi atau Taurat yang disempurnakan atau Taurat yang terakhir, tidak ada lagi. Maka Yesus mengatakan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, itulah Tauratnya. Oke. Ya, terima kasih. Ada lagi? Oke, supaya nambahin sedikit adil saya. Ya, Biar jadi saya Ustadz ngomong Sugi juga masuk karena Kores sudah membantu Bang Sugi ya supaya imbang 2 lawan 2. Silakan Bang Sugi. Ustadz Sugi. Oke, jadi saya tertarik dengan pernyataan Pak Suki yang membahas tentang sahabat tapi nggak sesuai dengan konteks yang ada pada perintah itu. Padahal di situ yang dikuduskan itu adalah hari istirahat Tuhan. Kalau Anda menafsirkan itu tiap hari ada hari Sabat, apakah berarti Tuhan istirahat tiap hari? Kan tidak seperti itu, Pak. Maka kita lihat lagi konteksnya itu seperti apa. Kalau kita lihat di dalam Keluaran 31 ayat 14, haruslah kamu melihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Ya, jadi jelas sekali loh, hari Sabat ini awalnya itu kan hari peristirahatan Tuhan. Makanya kalau kita lihat di dalam Keluaran 31 ini tadi ya, jelas sekali bahwa Sabat itu hari peristirahatan Tuhan, itulah yang harus dikuduskan. Nah, hari peristirahatan Tuhan itu hari apa? Sabat. Sabat itu hari ke-7. Nah, hari ke-7 hari apa? Hari Sabtu. Makanya kalau kita lihat waktu Yesus disalib pada hari Jumat itu menjelang persiapan Sabat. Nah, Sabat disitulah yang sebenarnya harus tradisi harus kuduskan, bukan setiap hari, Pak Suki ya. Kemudian mengenai hukum Taurat itu telah disempurnakan oleh Yesus. Kalau memang asumsinya seperti yang dikatakan Pak Suki, kenapa Yesus justru menegaskan untuk menjalankan hukum Taurat? Sebagaimana yang dia jelaskan di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20.
Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. 1 iota, 1 titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Barang siapa yang menghilangkan 1 titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Dan barang siapa yang menjalankan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Nah, ini Yesus justru masih menekankan pelaksanaan hukum Taurat. Bahkan kalau Yesus tidak mengikuti hukum Taurat, dia masuk neraka. Jelas toh apa yang dikatakan Yesus, apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Nah, Yesus kalau tidak menjalankan hukum-hukum Taurat, dia tetap masuk neraka, karena kedatangan Yesus bukan membawa ajaran baru, tetapi menjalankan ajaran Musa, melanjutkan ajaran Musa. Begitu loh. Nah, Oke, ternyata ada lagi? sedikit lagi. Ternyata kehidupan keagamaan orang Kristen ini lebih parah daripada kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kita lihat di dalam Matius 23 ayat 2 dan seterusnya itu, Yesus berpesan kepada orang banyak dan kepada muridnya, pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti semua yang diajarkan, tetapi jangan kamu ikuti yang diperbuat, karena mereka itu hanya mengajarkan hukum Taurat, tetapi tidak menjalankannya. Nah, berarti Yesus masih tetap memerintahkan untuk pelaksanaan hukum Taurat, tetapi Kristen mengingkari itu semua dengan matinya Yesus di tiang salib. Bahkan kalau melakukan 1 saja hukum Taurat, berarti kamu harus melakukan seluruh hukum Taurat, dan itu termasuk apa ya? Tidak menghargai pengorbanan Yesus kalau kita lihat di dalam kitab Galatia. Begitu, Bang. Terima kasih. Oke, makasih. Ya, di sini ada peserta baru namanya Cindy. Ya, boleh diperkenalkan dulu, ini dari Kristen atau Islam, Mbak Cindy? Halo. Halo. Meow. Oke, karena masih belum ada jawaban, mungkin silakan langsung dari Bang Zuma. Ya, tolong ditahan dulu buat Selamet ya. Kita lagi nyari temannya, kalau enggak ya tetap Selamet yang menjadi oten pengganti. Oke, silakan Bang Zuma. Iya, baik, terima kasih. Jadi gini, Saudara Slamet, Anda duduk yang tenang dulu. Ketika Anda mengatakan kasih, kasih, dan kasih, tapi tidak sesuai dengan fakta, itu hanya menjerumuskan Anda ke dalam neraka. Anda harus ngerti kasih. Bagaimana mungkin kemudian Anda dikatakan kasih kepada anak kandung Anda? Ketika perintah Tuhannya, kamu harus mengasihi Tuhanmu dengan melakukan dengan setia segala apa yang diwajibkan, apa yang diperintahkan kepadamu, yaitu senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Bagaimana Anda bisa mengimplementasikan kasih ini kepada anak kandungmu, jangan ke orang lain? Ketika Anda tidak mampu kemudian mengajarkan anak Anda untuk tetap berpegang teguh kepada perintah Tuhan, malah Anda mengajarkan bahwa perintah Tuhan itu telah batal dengan matinya anak Maria di atas tiang salib. Ini kasih palsu. Ini sama halnya Anda menjerumuskan anak Anda ke dalam api neraka. Keselamatan menurut Tuhan itu adalah kasih, setia, menjalankan, melakukan kewajiban terhadap apa yang Tuhan perintahkan melalui kitab Musa. Jangan Anda bermimpi aku kasih terhadap istri, kasih kepada anak kandung, ketika Anda membiarkan anak kandung Anda sunat pun tidak. Itu namanya Anda hanya berhayal. Di dalam Ulangan 6 nomor 17, haruslah kamu berpegang teguh kepada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan yang diperintahkan kepadamu. Kalau kemudian Anda tidak mengindahkan perintah ini, lantas mulut Anda mengatakan kasih, saya katakan itu adalah kasih palsu. Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Bagaimana mungkin kemudian Anda dikategorikan sebagai bapak yang sayang kepada anak, suami yang sayang kepada istri, saudara yang sayang kepada adik kakaknya, kalau Anda kemudian mengajarkan mereka menjadi orang terkutuk? Dengan cara apa Anda membuat mereka terkutuk? Anda tidak mempraktekkan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hukum Taurat.
Sementara Anda mengaku sebagai pengikut Yesus. Pengikut Yesus wajib hukumnya melaksanakan, mentaati perintah-perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhan yang datang kepada Yesus? Baca Matius 5 nomor 17, 18, 19, nomor 20. Jadi saudara selamat, Anda ganti nama Anda tidak selamat. Kalau Anda mengatakan diri Anda ajaran kasih, tetapi tidak menjalankan hukum Taurat yang ada dalam kitabnya orang Yahudi, maka saya katakan itu adalah kasih palsu. Ingat pesan Yesus di dalam Yohanes 7 nomor 21, nomor 22, nomor 23. Siapa mereka yang diusir oleh Yesus? Mereka adalah pelaku kejahatan. Yang diusir oleh Yesus, enyahlah engkau daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Kepada siapa dan kemana orang yang melakukan kejahatan ini diusir? Dalam Matius 13 nomor 50, tempat kembalinya pembuat kejahatan adalah api neraka. Nah, kalau Anda mengajarkan anak Anda meninggalkan segala perintah Tuhan dalam hukum Taurat, Anda sama saja mengusir dan membawa anak Anda masuk ke dalam api neraka. Ini yang saudara harus pahami, ya. Jadi kalau Anda membantu saudara kita dari Kristen, Anda juga harus menyadari jangan salah memberikan suatu stigma dalam penjabaran, karena kasih yang Anda jabarkan itu adalah kasih yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Demikian. Iya. Oke, ya mungkin selamat. Ya, ini bentar lagi akan kita salibkan. Dan ini ada pesan sponsor dulu. Aduh, kalian belum merasakan. Kalian coba pergi ke Amerika. Kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih hosana. Udah 4 bulan ke atas, salibkan dia. Itu siapa itu yang ngomong itu? Hah? Siapa itu? Ibun mau salibkan si Ibun. Kores. Ya, silakan Kores. Tolong perlawanannya agak greget dikit. Iya, ini nanti Pak Suki kuatkan lagi ya apa yang aku katakan. Kayaknya ini kawan-kawan muslim masih belum mengerti juga bahwa kasih yang dimiliki Kristen itu jauh berbeda dengan kasih yang ada di KBBI atau yang dipahami oleh orang awam begitu. Lalu kemudian ini bunuh diri kalau membawakan Ulangan 27:26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa ini haruslah berkata amin. Ini perjanjian lama mengenai ini sudah digenapi. Itu sudah disempurnakan di Roma 10 nomor 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Theos telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi perbuatan itu omong kosong. Nggak peduli mau berbuat seperti apapun, yang penting untuk orang-orang Kristen itu kita mengucap saja, udah selamat. Itulah kenapa namaku Selamat Tungtri. Karena cuma cukup berucap. Agama mana lagi yang paling santuy bisa dibandingkan dengan kekristenan? Agama mana lagi? Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga tadi udah Pak Suki benarkan apa yang aku bilang ya. Jadi kalau misalnya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan durhaka kepada orang tuamu, jangan berucap saksi dusta, itu belum sempurna. Itu masih apalah itu dalam perspektif kekristenan. Yang sempurna itu kita mengasihi. Jadi ketika orang membunuh, maka kita tidak menghukumnya. Ketika orang mencuri, maka kita memberikan barang-barang yang belum dicuri oleh pencuri tersebut. Lalu ketika kita misalnya apalagi ya? Misalnya ketika kita berzina, maka kita harus melakukan yang lebih dari zina begitu. Untuk apa? Ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Yesus yang telah membunuh dosa bersama-sama dengan matinya dia. Jadi kematian Yesus itu membunuh dosa juga gitu loh. Jadi bagi kekristenan itu tidak ada sama sekali dosa. Apa itu dosa? Bukankah dosa sudah mati 2000 tahun yang lalu bersama dengan daging Yesus? Jadi itu yang mesti dipahami oleh Islam gitu. Aduh, perbuatan apa itu perbuatan? Agama santuy mau dilawan, itu paling. Silakan Pak Suki ditambahkan. Iya, terima kasih. Oke. Tunggu, sebelum ke sana mungkin pesan sponsor dulu, biar seru. Ya, jadi ada pesan sponsor. Bagi yang mau berdonasi silakan itu pencet itu logo dolar itu atau kirim stiker biar kami semangat ya. Kerja kami memang seperti badut menghibur kalian, tapi percayalah dari setiap hiburan itu ada pengacara rohani ya. Dan ya itu nyawa kami setiap hari terancam. Oke ya, jangan lupa tolong stikernya. Oke, silakan Pak Suki.
Bisa aja Kak Julius ini. Ya, terima kasih. Saya lanjut menjawab tadi pernyataan Bang Sugi ya, Ustadz Sugi tadi mengenai sabat ya. Memang kalau saya pahami ada dua sabat. Pertama, sabat itu berhenti dari penciptaan. Tuhan berhenti penciptaan itu pada hari ke-7. Yang kedua, itu sabat bagi bangsa Yahudi. Sabat untuk tidak bercocok tanam lagi di dalam pertanian, dan sabat untuk tidak beternak. Lalu dia harus menguduskan di hari itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan. Diberikan hari itu untuk Tuhan dan untuk memelihara tanah pertanian itu supaya subur kembali dan hewan-hewan diistirahatkan. Itu sabat yang buat bangsa Yahudi saat itu. Jadi ada dua pengertiannya. Nah, sabat yang sekarang ini bukan hanya untuk satu hari orang menyembah Tuhan atau memuliakan Tuhan, tetapi di dalam segala seluruh kehidupan manusia itu, yaitu seluruh hari. Sudah tidak ada lagi. Semua arahnya itu kronologis atau progresif. Dari awalnya hanya satu hari diberi, lalu sekarang karena sudah digenapi di dalam Kristus Yesus seluruh hari. Lalu mengenai Taurat, jadi Taurat itu ada esensinya. Esensi Taurat itu yaitu hukum kasih. Hukum yang terutama itu esensinya dari semua Taurat-Taurat, pengajaran-pengajaran yang ada di Perjanjian Lama itu hanya penjabaran dari bagaimana orang bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sebenarnya Taurat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, tujuannya tuh supaya dia bisa mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tetapi karena mereka tuh masih di dalam kehidupan yang sekian puluh tahun, di dalam perbudakan, sulit untuk membawa mereka supaya seperti hidup dalam kasih itu. Nggak bisa, makanya diberikan hukum yang begitu kerasnya, gigi ganti gigi, mata ganti mata, keras. Tujuannya bukan mereka harus bisa membunuh, harus dibunuh, cungkil mata dicungkil mata. Ini memberi peringatan, kamu jangan lakukan itu supaya kamu bisa mengasihi sama. Nah itu. Lalu yang mengenai tadi Bang Zuma, kasih ini maksudnya begini Bang. Mengapa Tuhan merelakan anaknya yang tunggal itu untuk dibunuh atau mati? Siapapun orang kalau hidup taat, sebagai anak yang taat, apapun yang terjadi, dia akan dibangkitkan. Tetapi kalau dia berdosa, Tuhan tidak akan membelanya. Nah, anak yang diberikan kepada manusia sehingga dibunuh atau disalibkan, karena dia ketaat, Bang. Kalau dia tidak taat, tidak juga dibangkitkan Yesus. Tetapi karena ketaatannya, tidak bercelanya itu, tidak berdosanya ini, dia layak. Dia mati pun dibangkitkan. Itulah kepuasan dari Bapa itu sendiri. Makanya melalui Yesus ini supaya manusia itu boleh ada penghubung atau penyambung antara manusia berdosa kepada Tuhan melalui penebusan ini. Nah, setelah ada penebusan, maka semua manusia itu nanti dihakimi menurut perbuatannya. Nah, apa perbedaannya antara orang yang percaya Yesus supaya datang kepada Bapa sama orang yang tidak percaya? Ada perbedaannya. Kalau orang bisa percaya Yesus, mau percaya Yesus, dia akan bisa sempurna hidup seperti Yesus. Tapi kalau orang yang tidak mungkin. Apakah orang yang di luar sana tidak masuk surga? Tidak juga. Kalau mereka melakukan perbuatan-perbuatan kasih, waktu dihakimi, Tuhan bisa melihat perbuatan mereka. Oh, ini berkenan, dia akan masuk surga. Bukan orang yang percaya Yesus itu yang masuk surga, bukan yang melakukan kehendak Bapa. Tadi Bang Kores, Bang Selamat menjelaskan mengenai Roma 10 ayat 9 dan 10. Jika dengan mulutmu mengaku Yesus itu Tuhan, kamu diselamatkan dengan hati percaya. Ini sebenarnya konteksnya tuh saat itu di zaman Roma dalam penganiayaan. Orang ketakutan sekali kalau dia berani mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu kurios, dia akan ditangkap, dianiaya. Nah, disitulah ujian orang itu mau rela nggak menerima Yesus sebagai juru selamat itu. Kalau dia rela, dia artinya kehilangan nyawanya, dia kehilangan hidup di dunia ini, dia rela. Nah, kerelaan itulah menyelamatkan dia. Tetapi konteks saat ini, kalau orang mengatakan Yesus Tuhan, nggak ada sanksinya, nggak ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya makanya Yesus mengatakan, bukan orang yang panggil aku Tuhan, Tuhan, yang masuk kerajaan sorga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi artinya Roma 10 ayat 9 ini, bukan serta-merta dia mengatakan itu langsung masuk sorga. Enggak.
tapi tetap aja melalui pengadilan. Tetapi untuk menjadi sempurna atau selamat, dia harus melalui pertobatan itu. Pertobatannya seperti apa? Ya, dia harus melakukan pembaharuan akal budi supaya bisa membedakan mana kehendak Bapa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, pembaharuannya dengan kebenaran firman. Nah, Siap. begitu, Bang. Oke, ada lagi? Ya. Ya, ini akhirnya ada teman nih ya. Ada Bang Sihotang yang akan menemani Bang Suki, dan Slamet Ya, sudah terima kasih. tidak jadi bunglon lagi ya, tidak mengamalkan ajaran bunglon. Oke, sebelumnya saya mau pesan sponsor lagi. Ya, rupanya nggak enak jadi host, lebih enak jadi narasumber ya. Jadi host nggak kebagian. Oke. Tapi sekarang untuk sekarang cari saya makan, saya sudah sulit cari makan. Masa saya punya rumah saya mau jual? Orang bodoh kan? Nah, saya sekarang aja mau bayar listrik tidak mampu karena rumah saya listrik 2.200. Ya, jadi kita udah nggak bisa bayar listrik nih. Jangan lupa stikernya. Ya, silakan dari Bang Sihotang. Ada yang mau disampaikan? Halo Bang Sihotang. Oke, karena belum Bentar-bentar ada- sebelum Bang Sihotang, aku nambahin dulu ya. Ini kayaknya Pak Suki ini sesat ini. Nggak ada ya dalam pengajaran kekristenan itu keselamatan datang dari pertobatan. Keselamatan itu datang dari penyaliban ya. Ini jangan menyesatkan Pak Suki. Itu udah. Oh ya. Kayak gini maksudnya, Bang. Jadi maksudnya tidak ada orang yang selamat pun, satu nggak ada kalau Yesus tidak mati kayu salib. Itu maksudnya. Jadi Kristus mati itu maksud tidak ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Maksudnya kalau tidak ada pengorbanan satu orang untuk menebus dosa manusia, nggak ada satupun masuk surga. Semua masuk neraka, baik apapun orang itu, sebaik apapun. Tetapi karena dia ada yang menebus, nah nanti orang dihakimi menurut perbuatan. Semua manusia. Nah hanya bagi Iya, orang yang tapi percaya Yesus, jadi menurut tetap kehendak. enggak udah Bapak-bapak gereja sudah menetapkan keselamatan itu datang dari penyaliban Yesus, bukan pertobatan itu. Iya, itu mungkin harus ditanyakan penjabarannya maksudnya apa. Pasti bukan Nggak begitu. bisa. Kalau yang Nggak bisa, karena kalau ada pertobatan maka sia-sia. Yesus buat apa disalib gitu? Dosa itu mati karena Yesus disalib, bukan karena Kristen bertobat itu. Oke. Ya. Mungkin dari Bang Sihotang sependapat atau beda nih? Ini kok sesama Oten udah ribut nih antara Slamet dan Bang Suki. Halo Bang Sihotang. Sambil nunggu si Hotang ya. Ya, Bang. Oke, silakan Ustaz Suki. Oke, saya tertarik dengan Pak Suki tadi yang mengatakan bahwa ada sahabat dilarang menanam, sahabat dilarang memperkerjakan hewan dan sebagainya. Nah, itu semua dilakukan pada hari Sabat, Pak, bukan tiap hari. Makanya kalau kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat 10 itu kan jelas. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Jadi dilakukan ini pada hari Sabat itu, bukan setiap hari. Nah, Anda mengatakan tadi bahwa hari Sabat itu bisa diganti Minggu. Ini perintahnya di mana? Atau bahkan hari Sabat tiap hari. Ini perintahnya di mana? Coba ditunjukkan ayatnya gitu loh. Nah, saya masih bersikukuh bahwa Sabat yang dimaksud adalah Sabat hari pemberhentian Tuhan itu. Kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran 31 ayat 17. Dia ini jelas sekali ayatnya. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Jadi pada hari ketujuh ini ya untuk beristirahat. Jadi itulah yang dikuduskan seharusnya. Bukan seperti asumsi Pak Suki tadi, tiap hari ada hari Sabat menyembah Tuhan. Yang dibahas ini adalah hari Sabat yang ini nih, yang hari Sabtu itu. Kenapa diganti Minggu? Nah, itu perintahnya di mana? Kalau memang ada perubahan hukum kan begitu. Nah, apalagi yang ingin saya sampaikan. Nah, apakah benar hari Sabat itu adalah hari Sabtu? Kita lihat saja ketika Yesus disalib itu kan hari Jumat. Kemudian dia diturunkan, cepat-cepat diturunkan. Kenapa? Karena sudah menjelang Sabat. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab
Ulangan 31 ayat 21 kalau nggak salah, saya lupa itu, di mana di situ dikatakan jangan ada mayat tergantung di hari Sabat, sebab Tuhan tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu akan menjadi terkutuk. Makanya Yesus cepat-cepat diturunkan. Nah, hari Minggu adalah hari pertama minggu itu. Ya, kalau kita lihat di dalam Lukas 20 atau Lukas 24, Yohanes 20, Matius 28. Nah, di situ kan jelas sekali bahwa hari pertama adalah hari Minggu. Hari ketujuh adalah hari Sabat. Jadi kenapa ini dirubah dengan alasan tiap hari boleh melakukan hari Sabat, padahal tidak ada perintahnya untuk mengkuduskan setiap hari. Yang dikuduskan satu minggu itu hanya sekali, yaitu hari peristirahatan Tuhan. Demikian. Oke, mungkin dari Bang Siotang sudah bisa atau masih harus putaran berikutnya? Kalau nggak, nanti nggak kebagian koin Bang kita. Halo Bang Siotang. Oke, belum ada ya. Mungkin dari Bang Zuma aja. Silakan Bang Zuma. Tolong disalibkan dulu nih si Selamet ini ya. Banyak kali bacotnya dari tadi. Biar cepat kelar kita. Biar kita ditebus dosanya. Silakan. Oke. Terima kasih. Jadi diperintah di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Ini kata siapa? Ini kata Tuhan. Bagaimana dengan Kristen? Boro-boro mau menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Hukum Tauratnya yang dikebiri. Kan itu faktanya. Sehingga harus kemudian ada Yesus terkutuk di atas tiang salib. Demi supaya orang Kristen ini tidak terkutuk. Jadi kemudian perintah Tuhannya dikebiri dengan menjadikan Yesus sebagai tameng di atas tiang salib yang harus hukumnya wajib terkutuk. Demi untuk membebaskan orang Kristen dari kutukan hukum Taurat. Nah sekarang permasalahannya adalah sejak kapan hukum Taurat itu disebut kutukan? Yang disebut kutukan itu adalah orang yang meninggalkan hukum Taurat. Hukum Tauratnya itu adalah kasih Tuhan kepada Bani Israel. Dengan pembuktian kasih sayang Tuhan kepada Bani Israel, Tuhan memberikan ketetapan, Tuhan memberikan perintah, Tuhan memberikan kemudian apa yang menjadi acuan yang harus dilakukan oleh Bani Israel agar Bani Israel ini selamat. Yehezkiel 18 nomor 9. Hidup menurut ketetapanku, tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, itulah orang yang benar dan itulah orang yang pasti memperoleh hidup. Demikianlah firman Tuhan. Ini fakta. Sementara yang Anda bawa Roma 10 nomor 9, nomor 10 itu bukan firman Tuhan. Siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan diimani dengan sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Ini bukan firman Tuhan. Anda meninggalkan firman Tuhannya menuju kepada firman yang bukan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Hidup menurut ketetapanku, tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, itulah orang benar. Berarti orang yang tidak setia, orang yang tidak mengikuti peraturan Tuhan, orang yang tidak hidup menurut ketetapan Tuhan, itu bukan orang yang benar. Nah, sementara supaya orang tidak hidup di dalam ketetapan, tidak mengikuti peraturan, tidak setia terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mereka mengambil anak Maria tanpa izin ibunya untuk mati secara terkutuk di atas tiang salib, lalu kemudian dijajakan kepada kekaisaran Romawi, dijajakan kepada Yunani, agar ajaran ini kemudian dijadikan sebagai ajaran yang resmi sebagai agama kekaisaran. Ini yang siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan demikian? Firman Tuhan? Bukan. Yang mengajarkan itu Paulus. Sementara yang ditorehkan kemudian Yesus, jika engkau ingin memperoleh hidup, taatilah segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang dimaksud oleh Yesus itu yang mana? Yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa. Berarti kemudian ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 7 nomor 47,
Orang banyak ini yang tidak mengenal hukum, nomor 49. Orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Berarti dengan kata lain, Yesus mengutuk kalian orang-orang Kristen, bukan kalian yang mengutuk Yesus di atas tiang salib. Kebalik. Ya, jadi Yesus mengutuk kalian, kalian mengutuk Yesus melalui ajaran Paulus. Galatia 3 nomor 13, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan cara terkutuk. Tapi Yesus mengatakan, kalian yang tidak mengenal hukum Taurat lah yang terkutuk. Nah sekarang siapa yang mau dipercaya? Yesus atau kalian yang terkutuk ini? Karena Yesus pun mengatakan, tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Sementara kalian jangankan mengenal, ya, mempraktekkan saja kagak. Jadi Yesus mengutuk orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat. Kalian menjadi Kristen karena mengaku Yesus terkutuk di atas tiang salib. Kalian saling mengutuk. Ini yang perlu saudara-saudara pahami dengan baik. Sehingga kemudian ketika saya mengatakan, kalau Anda melihat secara fakta di lapangan, ini saya melihat orang Kristen seperti ini. Seorang anak berdosa kepada bapaknya. Agar anak ini dosanya diampuni oleh bapaknya, maka bapak ini yang harus mati untuk menebus dosa anaknya. Ini sedeng menurut saya. Harusnya ketika seorang anak berdosa kepada bapaknya, agar supaya dosa anaknya ini diampuni oleh bapaknya, anak yang harus memohon maaf kepada bapak. Kalau perlu anak yang dimatikan untuk supaya dosanya diampuni. Ini kebalik. Bapaknya harus mengampuni dosa manusia dengan cara dia menjadikan dirinya menjadi manusia, mati terkutuk di atas tiang salib. Logika mana yang bisa diterima? Ketika kemudian Anda mengatakan tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang suci, maka Yesus kemudian satu-satunya yang suci, maka dialah yang harus menjadi anak domba di atas tiang salib. Saya katakan tadi kepada saudara, di dalam ulangan kitabnya orang Yahudi, Keluaran, jangan engkau mengingini keledai orang lain. Keluaran 20 nomor 17. Tapi faktanya Yesus menyuruh murid-muridnya mengambil keledai orang lain tanpa izin kepada pemiliknya, alias mencuri. Demikian. Oke, keledai lagi disinggung ya. Ini gawat sekali nih. Kalau bisa teman-teman udahlah, kalian kumpulkan duit, bayarlah keledai tersebut ya. Kalau perlu sekalian bunganya. Jadi zaman dulu sampai sekarang, kalau udah beranak cucu, berapa keledai kasih aja daripada setiap hari dibahas nih keledainya. Oke, silakan. Sponsornya mana sponsor? Tunggu, sponsornya lagi sakit batu aku. Oke, silakan dari Bang Slamet. Ya, lagi-lagi Muslim kurang-kurang paham ya mengenai Roma ini, terutama ini Bang Zuma sama Bang Sugi. Ini tolong dipahami dulu, Paulus itu siapa? Pertama ini aku bawa ke basicnya dulu ya, basicnya dulu. Firman itu 100% Tuhan, 100% manusia. Pak Sugi sepakat ya kalau untuk yang ini ya? Iya. Nah, itu 100% Tuhan, 100% manusia. Nah kalau firmannya aja begitu ya bapaknya pun bisa begitu gitu. Bapaknya pun bisa 100% Tuhan, 100% manusia. Kita lihat Paulus ini tuh siapa begitu. Nah Paulus itu sebenarnya kalau kita baca di 1 Korintus 4 nomor 15 ya. Kita lihat di sini, ini untuk siapa? Untuk Bang Zuma. Dia menyatakan begini, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Siapa lagi yang berani bilang dirinya bapak kalau bukan Paulus itu sendiri? Dan Yesus pun berkata, bapak itu cuma satu. Paulus berbicara dia bapak gitu. Jadi sebagaimana anaknya turun di Yerusalem, bapaknya turun di Korintus. Makanya dia bisa memberikan pengertian yang banyak mengenai anaknya ya Yesus ini gitu. Itulah kenapa kan ini nubuatnya itu terjadi. Kita lihat bisa di Matius 11:27 ya, Matius 11:27. Matius 11:27. Nah di sini kita bisa baca ya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak.
Siapa lagi di perjanjian baru yang berani menyatakan kutub dan salib dan juga pakai ucapan itu bisa selamat kalau bukan Bapa itu sendiri? Siapa lagi coba? Yesus itu adalah penebus penyaliban gitu. Siapa yang berani ngomong kayak gitu selain Bapa itu sendiri? Nah, Bapa ini dalam kemanusiaannya itu yaitu Paulus. Itu loh. Makanya apa yang terjadi? Anak itu nggak mungkin dia ngeklaim sendiri kalau tidak ada yang menguatkan. Bapaknya jadi mesti turun ke bumi menguatkan hal tersebut. Betul. Saya memberikan anak saya untuk menebus dosa. Gitu dia. Nah, cuman yang masih kita perhatikan di sini, ketika Kristen diberikan contoh kasih karunia tertinggi itu adalah Tuhan menyalibkan anaknya. Nah, sekarang kekristenan kapan ini ya? Ini yang masih menjadi pertanyaan kita semua. Kapan kekristenan akan membunuh anaknya sendiri sebagai bentuk kasih tertinggi kepada orang-orang di luar Kristen? Nah, ini yang belum terjadi, itu paling yang bisa aku sampaikan. Thank you, Pak Suki, silakan ditambahkan. Iya. Oke, terima kasih. Tadi Bang Zuma ya. Tadi Bang Zuma mengatakan bahwa Taurat itu menjadi kutukan. Ya, memang benar Bang. Jadi hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Yahudi seharusnya mementaskan bangsa itu dari kehidupan yang jahat, yang menyimpang itu, supaya mereka mengenal Tuhan dan mengasihinya. Bukan hanya mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesamanya. Tetapi dengan adanya Taurat, mereka malah banyak berdosa. Semakin jelaslah perbuatan mereka menjauh dari Tuhan, menyimpang dan tidak taat. Nah, itulah membuat mereka terkutuk. Bukan Tauratnya yang salah. Taurat itu suci, rohani, dan kudus. Tetapi manusianya. Ibaratnya kalau di sini diberikan hukum atau aturan kepada masyarakat. Aturannya benar, tapi kalau mereka melanggar, ya mereka dihukum. Jangan disalahkan peraturannya, tapi karena mereka tidak menaati. Nah, nggak salah bahwa hukum Taurat itu menjadi kutukan. Ya, karena memang tidak taat. Lalu mengenai tadi Roma 10:9 dan 10 ini, itu memang harus dipahami konteks zaman itu. Maksudnya begini loh, Yesus yang digadang-gadang sebagai Mesias, Juru Selamat atau Kurios, penguasa yang turun dari sorga, yang mau membawa manusia itu diselamatkan masuk kerajaan sorga. Dan mereka yang berani mengatakan Yesus Kurios, tuannya atau penguasanya, dan kehilangan hidup di dunia ini, mereka akan diselamatkan. Tetapi waktu dia masih hidup di dunia ini, saat itu di zaman penguasanya itu kejam, pada saat orang mengatakan Yesus Tuhan, dia akan ditangkap, dianiaya. Dan itu dilakukan oleh Paulus juga saat itu. Waktu Paulus belum mengenal Tuhan atau belum ditangkap oleh Tuhan, dia melakukan penganiayaan itu dan pembunuhan. Nah, di situ maksudnya. Jadi kalau orang berani mengatakan Yesus itu Kurios saat itu, maka diselamatkan. Itu nggak salah. Tapi beda konteks kalau saat ini orang mengatakan itu Yesus itu juru selamat, mengatakan dari mulutnya dan mengaku Bapa membangkitkan dia dari antara mati, itu tidak serta-merta dia sudah selamat. Enggak, karena tantangan hidupnya belum dihadapi, gitu loh. Makanya Yesus mengatakan juga di situ, bukan orang-orang yang panggil aku Yesus Tuhan, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi bukan hanya mengaku Yesus itu juru selamat, tapi dia melakukan kehendak Bapa. Ada perubahan hidup. Maksudnya perubahan kehidupan itu, sifat-sifat atau karakter itu, itulah yang membawa dia selamat, gitu ya. Lalu apalagi nih yang tadi Bang Zuma mana nih? Terkutuk. Oh iya. Benar, Yesus itu di atas kayu salib dia terkutuk. Tetapi terkutuknya dia bukan karena dia berdosa, karena dia rela untuk menggantikan manusia yang terkutuk itu, menggantikan posisinya. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau saya punya anak taat kepada saya bela bagaimanapun caranya, saya akan bela. Tapi kalau anak saya satu yang lain itu berdosa, saya akan bela. Makanya yang taat ini, walaupun dia dihakimi ataupun dia harus dibunuh, saya akan bangkitkan kembali, akan saya bela. Itulah maksudnya pembelaan Bapak itu kepada anaknya. Walaupun anaknya harus merelakan untuk menggantikan posisi itu,
tapi dibangkitkan kembali gitu Bang. Nah, setelah dibangkit kembali, dialah menjadi teladan supaya untuk diimani, dipercayai, dan ditaati cara hidupnya, juga apa yang diajarkannya itu Bang. Yesus sebagai pokok keselamatan, juru selamat. Lalu mengenai apa lagi nih? Ya, ulang-ulang tadi saya jelaskan bahwa Taurat yang pertama kali kita bicara kepada Bang Zuma, Torah itu di sana bahwa ada pengorbanan Bang. Jadi Torah itu dijalankan jika ada bait Allah, ada imamat atau Lewi, ada korbannya. Nah sekarang nggak bisa Bang. Jadi Taurat yang saya maksudkan yang tadi dibicarakan di awal itu, saya memberi pengertian kepada Bang Zuma bahwa ada korban-korban yang harus dipersembahkan kepada Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Nah, pada zaman penggenapan ini, hewan itu sudah tidak ada lagi dan semua manusia sudah ada hewan yang telah dikorbankan untuk seluruh dunia, yaitu Yesus itu sendiri. Dialah anak domba Allah yang tidak bercacat telah itu. Oke, ada lagi Bang Suki. Ini si Hotang belum bisa ya? Kalau enggak saya turunkan dulu. Udah berapa putaran Satu lawan satu aja dah, biar Bang Zuma sama Pak Suki aja dah. Biar nggak terpecah itu konsentrasinya. Nggak imbang dia, nggak imbang soalnya. Oke, mungkin silakan kalau gitu Bang Zuma sama Suki aja. Ini Selamet ini si Hotang itu mau bicara deh. Iya, tapi diam terus dia dari tadi. Nggak tahu bisu atau apa. Dia kangen sama aku. Suruh aja bicara. Dibuka ya, mute-nya si Hotang. Kalau nggak diturunin loh. Dulu. Halo, si Hotang, oh si Hotang. Nah, udah bisa. Ngomong aja lah Bang Zuma, ngomong aja. Aku dengar dulu pengetahuan. Udah dihajar aja Bang, udah dari tadi Bang Zuma tuh ngomong, biar diam dia dikit. Aku dengar bebas aja Bang. Biar tambah wawasanku dulu dengar dia ngomong. Ngapain lagi tambah wawasan Bang? Dihajar lah Bang Zuma ini. Ngapain dikasih dia ngomong lama-lama? Semua ngomongnya itu ngomong kosong semua. Siapa ngomong kosong? Iya kalau ngomong kosong dong, dibantah dong. Biar enak gitu. Jadi kok dikasih ngomong kalau dia ngomong kosong Bang si Hotang? Iya. Yesus penculik lah. Udah aku baca itu malam ndak ada penculik. Mencuri. Kejam kali gimana ya? Manusia yang satu ini. Kenapa dia Bang? Kan kata-katanya terakhir. Oh, ya. Yesus salibkan aja deh Bang. Terus? Kali manusia yang satu ini. Bang, saya Bang, tanya ya Bang Hotang, saya tanya ya Bang ya. Saya tanya coba sampai di sini nanti Anda jawab ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskan keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Ada nggak Bang diperintah untuk izin dulu Bang? Coba Bang. Sampai sekarang pohon zaitun itu hidup. Enggak, saya tanya itu ada perintah izin enggak? Ayat 1 dan 2 itu. Ada perintah izin enggak? Menurut Anda ada izin enggak? Enggak ada. Nih, mana ada perintah izin nih? Saya jujur ditanyakan dengan pesan pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dengan anaknya dan dekat anaknya. Lepaskan keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Ini kita berbicara tentang perintah Yesus. Ada enggak saya tanya perintah dulu. Ini kan perintahnya nyampe di sini nih. Ya. Ada enggak disuruh izin? Gitu. Lanjutnya, oke, dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikan. Coba ada perintah nggak di situ? Izin dulu sama yang punya ada nggak? Udah letupkan aja si Sugi ini, Bang Hotang. Letupkan aja dia. Letupkan, yuk. Ada perintah nggak Bang? Oh, udah diem. Lanjut Bang Zuma.
Ya, jadi sebenarnya keberadaan kita di sini itu bukan untuk menghina, bukan untuk mencela, tapi semata-mata karena wujud kasih sayang gitu. Agar kembali kepada fitrah menjadi seorang yang dicipta dalam keadaan suci. Nah, kembali kepada pernyataan saudara Suki tadi, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah hewan. Ini adalah satu penghinaan. Ketika Anda mengatakan Yesus itu hewan, yaitu domba, itu tidak bisa seperti itu, Pak. Kenapa saya katakan tidak boleh seperti itu? Karena Yesus itu adalah utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan, dia harus didudukkan pada tempat yang suci. Orang yang kemudian bersih dari dosa. Gak bisa, karena dia adalah utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan sudah pasti dia bukan Tuhan. Nah, kembali kepada tema kita. Yesus mengatakan bahwasanya orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat itu adalah orang terkutuk. Sedangkan orang Kristen ini orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat, tapi orang yang kemudian membebaskan diri dari Taurat. Berarti dengan kata lain Yesus mengutuk saudara. Tapi di ajaran saudara, Yesus juga Anda katakan sebagai manusia terkutuk di atas tiang salib. Sedangkan pengajaran Yesus, ketika ingin memperoleh hidup yang kekal, maka manusia harus kudu wajib kemudian melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhannya itu apa? Mentaati segala apa yang ada di dalam hukum Musa. Nah, jika kemudian manusia mendudukkan dirinya sebagai praktisi hukum Musa, maka sudah pasti dia bukan Kristen. Berarti dengan kata lain, Yesus sama sekali tidak mengajarkan dan tidak mengenal apa itu Kristen. Jadi inilah yang saya katakan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budimu, kan gitu, Pak. Nah, Islam dengan jelas mengakui bahwasanya hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, syariat Tuhan yang dikhususkan kepada Bani Israel, bukan kepada setiap manusia. Boleh Anda baca di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Lalu kenapa Anda mengimani anaknya Maria mati di atas tiang salib untuk membebaskan kalian dari hukum Taurat? Sementara hukum Taurat itu dikhususkan bukan kepada kalian, melainkan kepada Bani Israel. Jadi kalau ada bebas membebaskan, maka Yesus itu membebaskan hukum Taurat ini kepada Bani Israel, bukan kepada kita, bukan kepada Anda. Sehingga kita harus mendudukkan perkaranya pada tempat yang sebenarnya. Ajaran Yesus itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Ajaran Paulus sendiri diperuntukkan untuk Romawi dan Yunani. Itu yang perlu dipahami dengan baik. Sehingga surat-surat Paulus itu semuanya diarahkan, diperuntukkan kepada orang-orang di luar Yahudi, yaitu orang Roma dan Yunani. Nah, kembali kepada pembahasan tadi tentang hukum Taurat, Yesus sendiri mengatakan bahwasanya terkutuklah orang yang tidak mengenal hukum Taurat. Nah, apakah orang-orang Kristen ini masih mengenal hukum Taurat? Tidak. Orang Kristen ini adalah orang yang dimerdekakan dari perintah-perintah Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Selalu mengucapkan hukum Taurat ya. Jangan disela dulu, nanti kamu dikasih waktu, silakan bicara. Jangan bicara dulu, silakan. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah memerdekakan kita ya dari aturan-aturan Tuhan dan membebaskan kita dari penghambaan. Jadi orang Kristen ini berdasarkan Galatia 5 nomor 1 tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan, tapi menghambakan diri kepada perintah-perintah Paulus gitu. Orang Kristen ke gereja, orang Kristen makan babi, orang Kristen tidak bersunat, orang Kristen kemudian menyembah Yesus. Itu semua perintah Paulus, bukan perintah Tuhan. Demikian. Oke, mungkin Bang Siotang tolong tunjukkan bahwa Anda ini anak Medan, Bang. Lemah kali suaranya, Bang. Malu kita. Oke, pesan-pesan sponsor dulu ya, masalah beras.
Saya memang ada jadwal ingin ke Pekanbaru, ya, ingin menjemput sesuatu. Ya, jadi pulangnya mungkin malam, maka sebelum berangkat saya sempatkan biar ada beli beras kami. Ya, jadi kita ini live untuk beli beras ya. Tolong jangan lupa sampaikan. Silakan si Otang. Halo Bang Siotang. Apa yang disampaikan Juma itu? Omong kosong. Dari mana omong kosongnya? Bisa dijelaskan? Terlalu berlebihan. Adalah Kristen gini-gini lah. Gini. Kami, patokan kami Alkitab kami. Kok dia ngatur-ngatur? Terus apa yang harus kita lakukan nih Bang kalau gitu? Tanya Kita lagi salibkan ya. Bang Tuma? Terlalu tinggi bacotnya. Waduh. Nggak bisa dibantah dengan dalil Bang. Kalau memang tuduhan itu palsu semua. Alah, nggak perlu lah. Ilmunya cetek kali. Ngecilkan orang aja bisa. Jadi lihat ilmu tinggi gimana Bang? Pencuri. Nah, tadi Anda saya tanya di mana ya? Anda tadi saya tanya di mana perintah untuk izin. Anda diem nggak bisa jawab. Sekarang merepet lagi. Kayak nenek-nenek datang bulan aja kau ini. Mungkin itu, mungkin sama kayak Lairudi ini. Cuma apa lagi? Iya. Udah bisa bangun Mungkin kayak rumah. Lairudi nih, belum dapat beras, susu anak belum terbeli. Udah dapat paus kau itu. Jadi gimana nih? Halo, ayolah dialog yang akademis gitu loh. Masa udah kayak dapat paus gitu. kau. Udah dapat Iya, paus Ustaz kau Uki itu. dapat. Ini Dapat lah. ini yang paling sedih malah mantap itu. jadi host. Enggak, sekarang gini Hebat Bang kan? Sultan. Iya, enggak kita Hebat gini kan aja. kami orang Kristen ini kan. Gimana Bisa Bang? naik. Bang Si Otang di mana nih Bang Si Otang? Enak lah, Enggak dapat greget ini paus. Bang. Enggak, Bang Si Otang nih harus semangat kayak Rudi Simamora lah, Iya. agak greget gitu. Biar mantap gitu Bang. Gak perlu lah. Bacot kau Jadi? ini udah tahu aja kita si Juma. Nanti naik koinnya nanti. Gitu. Bang Si Otang. Udahlah Bang, turunin Tapi kadar kita Jangan Bang. dibawa Sikit kalau yang aja kayak aku gini, Asatidz, kalau yang kayak gini tuh jangan dibawa ke dalil. Dia ini nyerangnya ke kita ngapain di sini. Sikit aja aku ngomong kan loh. udah naik dia. Udah naik apanya koinnya. Ya kan? Mantap, Itu Bang. hebatnya aku. Tuh dia mau mainnya ke situ dia. Berjasa artinya Anda ya. Naik lagi. Naik lagi koinnya. Iya. Begini si Artinya Bang Si Hotang. Otang ini sangat berjasa. Kelihatannya si Hotang ini benci kali sama aku. Ada saudara perempuan merupanya. Biar ku jadi iparmu aja si Hotang. Gini, Bang Zuma mungkin dulu kalau Biar kita penontonnya. tinggal serumah. Aku Dulu Bang Zuma ini mungkin ada beli barang si Otang nggak bayar. Coba diingat-ingat dulu Bang. Dapat lagi tuh. Uish, kenapa Ini Anda sakit selamat, hati? jangan Ada selamat, orang Otang. dapat paus. Kenapa sakit hati kau Bang? Tahu salah pikiran kau Enggak. meledak. Kan bersyukur. Jazakillah Maksud khairan aku kan katsiran dapat bil paus. jannah untuk yang telah memberikan koin, semoga Allah azza wajalla balaskan berkali lipat. Amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Ya, masalahnya si Kores ini konten. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ih, mantap si Otang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan mengingini apa yang ada di dalam sahabatmu atau apalah itu kan gitu si Hotang. Iya. Tapi Maksudnya gini, mengingini sikit aku ngomong keledai kan orang. nyawer kan. Itu hebatnya. Gimana? Sikitnya aku ngomong udah nyawer kan. Tapi kenapa Ya kamu udah nggak coba sabar coba ya? kalau lo Ya udah lu ngomong yang banyak coba, lu ngomong jadi yang gini, banyak coba. Gini Kores. Jadi gini Iya. loh, aku yang ngomong, bukan aku yang dapat paus, malah dia yang dapat paus gitu, makanya sakit hati dia. Enggak lah. Kau jadi Bang. iparku aja si Hotang. Bang Ada Juma itu adik- enggak baper itu. Ada Syukur dia. saudaramu perempuan si Hotang. Kan baper lagi kan. Biar kita serumah Udah- kan udah. seru kalau serumah kita berdebat terus tiap hari. Udah enak ini udah nenek kan Ada- aku ini tuh. Anakku Awak masih sama empat anakku itu lihat sepupu. itu. Bagaimana? Masih Mau empat enggak? itu. Masih Mau empat kau? itu koinnya.
Siapa Bagilah aja? Bang Juma. Ujung-ujungnya minta koin Ya, ujung-ujungnya ke sana dia Gurunda. Ujung-ujungnya ke sana. Ya udah jadi iparku lah. Bagilah sedikit. Ku kasih dulu. Udah cari musuh samamu. Cari musuh, Iya kan? musuh. Kan betul yang ku bilang, Oh, ini iya kan. kan? Kau yang capek ngomong, kau tak dapat paus. Lembu pun nggak Iya, dapat itu sama domba. masalahnya. Minimal Makanya kau jadi iparku aja lah. kasih keledai dulu, kasih si otak. Mana ada keledai ini? Ada keledai. Nggak ada Keledaiku keledai. hilang Udah lihat, diambil nggak dapat. orang. Tengoklah, besok main kalian lagi live. Kalau nggak ada, aku nggak naik koin kel. Oh iya. Iya, nanti kamu kirim nomor rekeningmu aja lah di DM ya. Ya. Kirim nomor rekening ya Bang Otang. Nanti ku kasih Bang Otang. Butuh berapa Bang? Enggak, kalau nggak aku tukar ini. Ini ada yang baru nih. Ada Bang Robinson Sitohang. Nah, ini Sitohang nih. Oh, Sitohang juga. Ini si Hotang, yang satu Sitohang. Tengok Yang diganti Pak Suki aja udah kelamaan Pak Suki. Oke, Pak Suki kita ganti. Boleh. Ganti, Pak. Pak Suki makasih banyak ya udah mau berdialog. Kalau sama Pak Suki itu nggak tega aku kejem-kejem. Orangnya santun banget. Iya, Ya, biarlah saudaraku si Hotang di sini. Saudara si Hotang ini memang kelihatannya ada tanda-tanda dia mau mualaf nanti nih. Kalau Pak Suki terus Amin, terang ya saya Allah. nggak bisa Pelaris apa juga saya dia. itu Iya, nggak dia bisa pelaris keras juga. saya ini. Ini pekaris juga. Si Hotang ini nanti jadi imam masjid. Tengok aja. Tapi emang si Otang, gue nanya jujur ya, jawabnya jujur juga. Ada ketertarikan masuk Islam nggak? Iya dong. Itu mute-nya dibuka, si Hotang. Dia mau jadi Islam, yang penting banyak koin. Oh. Oke, sambil menunggu yang naik ini kok nggak bisa dinaik-naik kan dia masih loading lama kali. Oke, kita pesan sponsor lagi. Tunggu. Ini yang penting pesan pesan sponsor ini yang penting. Sponsornya lucu-lucu ya. Minta beras lah. Aneh-aneh. Tunggu ya, susu belum dapat aku. Tunggu lagi. Itu Rudi Yohana semua ya? Kenapa Rudi Yohana sih? Ada berita apa dia? Lupa ya kawan-kawan ya. Bagi yang mau berdonasi silakan itu pencet itu logo dolar itu atau kirim stiker biar kami Apologet ini semangat ya. Kerja kami memang menghibur kalian, tapi percayalah dari setiap hiburan itu ada pengajaran rohani ya. Dan ya itu nyawa kami setiap hari terancam, untuk dipenjarakan. Jadi ya sama kalian. Oh, jualan penjara, jualan nyawa dia ya? Ya begitu supaya dapat. Iya. Biar orang kasihan biasa. Ini tunggu, ada yang lebih lucu, dia butuh susu anak nih. Tunggu aku nyariin dulu yang susu anak. Ya silakan. Bayar listrik nggak sanggup ya kan? Aduh, Si Hotang bisa cari jadi makan imam lewat masjid agama. nanti. Kasihan. Iya si Hotang mau jadi imam masjid nanti kan. Gurunda nih emang kalau udah nggak bagi lah sedikit. Udah 8,8, 2,8 itu. Kurangnya Iya. aja lu 2 lagi itu. Iya makanya aku bilang kau jadi iparku. Jadi Ada kamu saudaramu naik itu supaya perempuan. dapat koin gitu maksudnya, Hotang. Jangan dong menafik ya gitu ya. Nggak kayak gitu. Oh, enggak kayak gitu. Tapi kenapa kamu minta koinnya Ya, Bang gitu. Juma? Kita pengen leceh. Oh, ngeleceh. Suka ngeleceh rupanya. Ya. Kan sekali ngomong Jumatan gitu kan langsung datang pausnya kan. Nah, makanya itu kamu sakit hati. Kamu yang banyak ngomong, Zuma yang dapat koin. Kan gitu jadinya. Kamu ngiri jadinya kan? Dikitnya aku ngomong tadi, enggak banyak. Nah, iya, kenapa kamu Bang Juma yang dapat kok bukan kamu kan gitu maksudnya. Oke, ini ada yang baru doi ini. Baru belajar taat ini, beneran taat atau tidak? Ya, selamat malam Bang, baru belajar taat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ada yang mau disampaikan, Bang?
Ada yang mau disampaikan sedikit saja. Ya, Apa tuh, silakan. Bang? Iya. Saya ingin sampaikan saja sesuai dengan keyakinan saya yang di surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bukan Tuhan agama Islam saja, Tuhan semesta alam, seluruh alam. Biar Nabi Isa Tuhannya Allah. Oh, betul. Semua yang ada dalam hati nurani kita ini, dalam hati kecil kita ini, semua manusia itu dari Allah. Kembali ke zatnya, kembali ke Allah. Makanya kita dikatakan kekal. Bagi yang garis lurus ya, kekal itu kembali ke Allah, kan Allah yang kekal. Begitu saudaraku. Cuma itu saja yang ingin saya sampaikan. Oke, terima kasih Bang. Singkat, Ya, ini padat, aku mau sampaikan. mantap. Iya, aku mau sampaikan juga bagi teman-teman ya yang dari Kristen, tunjukkanlah ajaran kasih koin dulu, kasih buat Bang Si Sihotak ya. Hotak. Nah, biar lebih semangat lagi dia. Ya, susah nyari yang Kristen nih, kok tiba-tiba jadi langka sekarang ya. Marah kali dia tentang keledainya Yesus. Kenapa cemburu rupanya? Yesus mau keledai, itu urusannya Yesus. Kau jangan marah. Mencuri sih itu, bro. Kan udah dibilang Nggak dia ada ngambil mencuri sih orang itu. punya tanpa seizin. Marah kau. Padahal itu tempat yang prakteknya. rame itu, mau ke Yerusalem. Coba Bang Hotang, coba saya baca Kan dengan ada baik. Ya, saya bacakan ada dengan baik. videonya, Nanti tunjukkan video kepada itu. saya. Bentar Bang. Nanti Anda tunjukkan kepada saya. Stop. Oh, itu izinnya gitu ya. Coba saya baca sampai ayat ke-7 ya, sampai ayat 7 nih saya bacakan. Coba didengar baik-baik. Matius, bentar Bang. Dengar ini kitabmu mau ku baca Bang. Matius 21 ayat 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepadanya. Mereka membawa keledai betina itu bersama anak-anaknya lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Mana Bang perintah izinnya Bang? Oke, mana perintah izinnya? Tidak suka-suka kita. Mana? Kenapa? Siapa? Bagaimana? Aduh, saya tanya di situ ada izin enggak tadi? Kita baca dari ayat 1 sampai ayat 6 loh. Apa itu? Surat apa itu? Aduh, Matius 21 ayat 1 sampai 6. Matius yang bersaksi. Kan Matius yang bersaksi. Bukan iya, Matius bersaksi bahwa Yesus nyuruh nyolong. Kalau bersaksi ya di pengadilan aja lah. Matius bersaksi Yesus nyuruh maling keledai. Ini nggak ada izin di sini, Bang. Siapa yang bilang? Mana izinnya? Saya tanya di mana izinnya dari ayat 1 sampai 6 itu ada nggak indikasi izin? Bilang aja lah. Nah, terus? Itu kan urusan Tuhan itu yang bersaksi kan. Ngambil tanpa izin namanya apa, Bang? Ngambil tanpa izin namanya Enggak. Maco. Maling. Oh, maling. Jengkel aku. Sudah kita baca ayatnya baik-baik. Ternyata di situ Yesus memerintahkan untuk mengambil keledai. Nggak ada izin, nggak ada yang negor di situ. Mana? Tahu baca Alkitab. Wah, saya lebih hafal Alkitab dari pendeta manapun, Bang. Makanya saya pakai nama Bible Berjalan, Bang. Belum ada orang pendeta yang sanggup menghadapi saya open camp, Bang. Ayo open camp, debat sama saya tanpa buka Bible. Tapi harus bisa menunjukkan ayat Bible. Nggak ada yang berani, Bang. Erben lari terbirit-birit, Bang. Lawan saya, Bang. Jangan berlebihan ngomong, Bang. Bukan berlebihan, itu fakta, Bang. Fakta. Kalau enggak gini deh. Besok pendetamu suruh datang. Kamu untuk debat dengan Sugi Kristologi.
open cam tanpa buka Bible harus bisa menunjukkan ayat Bible gitu. Kira-kira sanggup nggak, Bang? Pendetamu, Bang, untuk menghadapi saya, Bang. Kasih dia ngomong, silakan. Saya orang AKBP. Iya, terus? Saya orang AKBP. Iya, emang nggak rupanya Anda tunjuk. Emang nggak punya pendeta? Maksudnya pangkatnya AKBP. Jangan meleceh-leceh, Bang. Kasihan dia, jangan dileceh-leceh. Iya, silakan si Otang. Kenapa dengan HKBP? Kamu panah tua atau kenapa? Ketek kali kau bikin orang kutanya. Kecil kali kau orang. Apanya kecil nih? Kok jadi saya yang salah? Bentar. Ini ada guru saya, kita sambut dulu guru saya nih. Assalamualaikum guruku, Ustadz Unggul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda-gurundaku semua. Udah mau kuturunin Ustadz Unggul. Sombong dia sekarang. Host, saya minta izin bicara, host. Boleh. Singkat padat jelas, host. Oke, saya tujukan buat ke Pak Desugi, host. Boleh, host? Iya. Singkat padat jelas. Pak Desugi, Allah itu maha baik. Udah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok turun? Aduh. Padahal nggak ada apa-apain. Jangan turun lah. Gimana sih? Tunggu, ini ada yang seru. Ada Pak Ci dulu ngomong sama si Otang. Silakan Pak Ci, mau ngomong sama si Otang gimana? HKGP. Kupikir tadi AKBP. Ya, aku bingung kenapa dengan HKBP gitu. HKBP adalah gereja terbesar ya dengan jumlah jemaat di Indonesia. Terus kenapa? Aku bilang AKBP tadi kan siapa pangkatnya, dia bilang si Juma. Aku kan ditanya tadi siapa pendetanya, dia bilang. Aku bilang aku jemaat AKBP. Iya, HKBP yang resort mana? Enggak, resort mana? Resort berapa, Bang? Rayon berapa? Resort berapa? Kan nantang AKBP pendeta mana yang kayak gini. Dia bilang sama gue gitu. Kutunjukkan jati diriku. Kau kok iya, maksud saya pendetamu, pendeta HKBP itu untuk menghadapi saya, jangan kamu kan jemaat. Pendetamu aja suruh datang biar bisa dialog dengan baik gitu loh. Maksud saya itu. Kamu nggak ada apa-apanya, Bang. Iya, itu kan masukmu tadi. Iya, maksudku gitu. Siapa siakalnya. Nggak kayak gitu tadi dia ngomong. Oke. Silakan dari Lord kita dulu. Ada yang mau disampaikan buat si Otang ini? Biasa Pak Cien Banja ini banyak dia nasihat-nasihat untuk anak muda. Enggak, tadi tuh Bang Juma tuh salah dengar. Kau kan bilang kedengarannya AKBP gitu loh. AKBP itu kan ya apa ya, AKBP enggak tahu aku sekarang apa kapten kah mayor tuh enggak tahu aku dah. Salah dengar gitu. Rupanya HKBP gitu. Terus tadi tanya rayon mana pun kau tak tahu. Jangan-jangan nih kau nih pendatang haram kali. Gelap dia HKBP itu enggak. Tanya rayon bagus-bagus kan enggak tahu kau. Rayon mana buat aku gitu. Iya, haram. Anak setan aku. Waduh. Jangan. Ini kok jadi bilang anak setan nih. Jangan enggak baik gitu. Kamu sendiri bilang. Barakallah, Mbak De, barakallah. Begitu ngaku anak setan, datangkan hiu. Iya, ngomong lagi kau, aku anak setan gitu, biar masuk lagi itu si Paus. Tunggu, ada yang lucu. Aku bilang tadi, aku. Tapi gini, aku menurut aku coba nyanyi sedikit gini Bang Otang. Aku anak setan, tubuhku bau menyan karena ibuku baru keluar dari kuburan. Tunggu. Kalau lomba nyanyi kurasa menang si Otang nih. Kalau nggak lomba nyanyi aja lah, jangan diskusi agama lah. Kalau diskusi agama mungkin jauh gitu. Juki, ngeleceh kau. Loh, kan kamu sendiri yang ngomong aku anak setan, makanya saya suruh nyanyi. Aku anak setan, tubuhku bau menyan karena ibuku baru keluar dari kuburan, kan gitu. Pekak kau.
Aku yang aku bilang, aku sendiri aku bilang, ayah aku anak setan, aku bilang. Nah Bukan kau, aku iya. Iya, kamu kan ngomong aku anak setan gitu kan. Jangan gitulah Bang Syotang, janganlah. Kasihan orang tua kamu. Orang tua kamu baik-baik, masa kamu bilang setan. Nggak boleh itu loh. Kasihan Memang ada orang tua kamu. paunya si Hotang ini. Enggak, Yang kalau dibilang kamu bilang haram kamu setan tadi, nggak apa-apa. dibilang lor. Enggak. Kau dari Arab, Kalau kau kamu bilang dibilangnya. kamu setan nggak apa-apa. Jangan kamu bilang kamu anak setan. Artinya kamu anak dari setan, kan nggak baik itu orang tua kamu. Banyak. Merasa suci kah ya kau? Enggak, bukan masalah suci, kasihan orang tua. Tapi kalau kau nggak kasihan ya udah Kasihan orang tua kau kamu. itu. Ya udahlah. Kayak ceritamu. Bang, di sini bukan tempat curhat, Bang. Kalau dialog, ayo dialog akademis, pakai ayat gitu biar enak, Bang. 4, Jangan merepet-merepet kayak nenek-nenek datang bulan, Bang. repet. Tapi aku ada saran di Syota. Lagi ada lowongan untuk menjadi pendebat Kristen ya. Si Rudi Waklabu tuh lagi cari murid. Gara-gara muridnya kabur semua tuh. Mungkin Syotang bisa menggantikan dari murid-muridnya yang sudah kabur. Lumayan Bang penghasilannya. Donaturnya banyak. Dikasih. Minta motor dikasih. Wah, singa. Dikasih singa. Nah, kau mau ditelan sama singa kau si Otang. Tuh, denger tuh. Marah singa tuh. Diam kau Juki. Gara-gara kau ngaku anak setan, datang singanya. Iya. Ngamuk singa itu. Ngamuk singa itu. Nggak, singa tuh ngamuk gara-gara kau bilang kau. Aku kan nanya baik-baik tadi tuh. Nanti ini si hutang kah siapa namanya? Ini tulisan kecil benar nih. HP aku ini kecil. HP ini HP kecil aku pakai ini. Oh si hutang kah hotang nih? Banyak hutang kan nih? Hah? Woi. Itu ini si hotang pasti hutang. Itu marga bang, jangan diapa bang. Jangan dikutik itu marga itu. Enggak, kecil benar, aku kecil benar nampak tulisannya. Nah kalau saya marga saya si lubak hutang. Tuh. Kalau aku lubis. Ada rupanya. Lubis. Ada marga si lubak hutang. Itu saya itu marga saya si lubak hutang. Itu saya. Iya. Utangnya kemana-mana. Kalau aku lubis. Luar biasa. Masalah. Wow. Oke. Alhamdulillah. Kita turunkan si Slamet kalau begitu. Ini aku di WA banyak orang ini. Apa? Seperti biasa. Apa WA-nya? Ada ini enggak? Ada gift keledai enggak? Iya, harusnya ada gift keledai loh. Ini kita harus Hotang ngomong hotang. Jazakallah khair. Para ahlu sedekah. Marah kalau kita sebut keledai si Hotang. Ada apa dengan si keledai? Keledaiku hilang dicolong orang. Tapi gini Bang Suma, berat loh ya gini. Kayak kita misalnya contoh nih kan, kita nabrak ayam. Kan kadang-kadang orangnya minta ganti sekalian sama anaknya. Dia bilang, oh nih ayam saya sudah mau bertelur, nanti menghasilkan sekian-sekian. Ini kalau dihitung dari 2000 tahun lalu, itu keledai itu udah beranak cucu sampai berapa? Kalau dihitung ya, berat itu untuk dibayar Bang. Ya, itu gitu belum ya. lagi yang 2000 ekor babi itu. Yang suruh terjun ke danau tuh. Itu lebih parah lagi tuh. Benar. Mas Ugi itu kan pernah di Kalimantan nih. Ya kan? Bagaimana kalau kita nabrak babi di jalan kena hukum adat tuh? Pernah enggak kau tahu? Betul. Iya. Wah, itu dihitung tuh. Anak berapa apa sakit kita dibuat ya. Kau nabrak babi lari jangan enggak tunggu nak sok-sok nak nolong. Lari je lah kau dapat tu dah. Sengsara kita semua hidup dibuat dah. Kan gitu. Belum lagi itu yang 2000 ekor babi itu dibuat. Tengah nyaman-nyaman je babi itu gigit makan kan. Tengah nak makan babi lapar. Terjun ke danau. Belum lagi kena anak lingkungan tu. Kemarin je bukan dalilnya di situ ini Bang Cai. Dalilnya peternak babinya itu pergi dia meninggalkan babi-babinya, kasihan pergi. Kan itu mereka lagi beternak babi.
tiba-tiba Yesus memasukkan setan ke babi mereka. Matilah babi mereka, rugi dong mereka ya. Iya, Yang saya herankan kok Yesus nurut aja sama babi gitu loh. Coba dibaca itu. Ya kan? Nurut aja sama iblis, maksud saya nurut aja sama iblis gitu. Masukkan aku ke babi-babi itu kan gitu. Akhirnya babi itu terjun ke jurang. 5.000 babi bukan 2.000. Nah, bagaimana dengan peternak babi nih, Bang? Apa mereka merasa dirugikan atau tidak? Enggak, aku ingat ya. Kalau ingat babi ini aku ingat kali sama Pak Vivo. Aku sampai mau dilaporkan ke polisi sama dia gara-gara mengatakan bahwa Danau Galilea tercemar gara-gara babi itu. Jadi dia bilang nggak ada pernah Danau Galilea tercemar gara-gara babi. Ini kacau sekali. Tapi kan kemarin di Sumatera Utara tuh ingat tuh yang banyak buang babi di sungai. Kan ribut tuh sampai gubernur Kalut tuh, ribut gubernur. Nah, baru segitu kan. Bayangkan 2.000, 5.000 ke Tak Sugi. Kemana ceritanya nggak tercemar danau itu? Bayangkan gitu. Mayat itu kan jadi bangke loh. Jadi bangke. Ya bau di situ. Dan siapa yang bersihkan itu? Danau itu kan nggak bisa mengalir di situ-situ aja airnya. Itu babi itu gimana nasibnya itu ya? Iya. Belum tercemar habis tuh. Kan. Tuh kalau ada Waldi itu tuntut tuh. Untungnya belum ada ya waktu itu Waldi belum ada. Apa Greenpeace belum ada. Selamatlah kau. Coba kalau masih ada Greenpeace. Meninggal kau kena tuntut Greenpeace. Itu ya. Gimana Syotang pendapat kau tuh? Pendapatan lah nanti bagi pendapatan lah dengan siapa? Dengan Slamet, dengan Tak Sugi kan dah pakai kakak semua tuh. Kau kan tadi dah minta dibagilah kita kan, dibagilah pendapatan nanti ya. Aku ndak minta pendapat kau nih. Minta pendapatan tuh gimana tuh? Syotang, ngomonglah. Kolor, kecil kali kau bikin kami ya, si otang kau bilangnya. Loh, si Hotang nama kau kan si Hotang. Jadi kau mau panggil apa? Si Hotang gitu kan? Tadi. Ya tadi maaf lah. Kan salah ngomong itu kan. Tidak jelas tadi itu tulisannya tuh. Yang tadi masih gak kau ingat-ingat? Udah lama makanya kau tadi. Sebelum naik kau nggak kau baca rupanya jelas-jelas itu. Tidak jelas aku. Belum tidak jelas aku tadi itu. Si Hotang umur kau berapa? Si Hotang. Umur kau berapa si Hotang? 39. Udah sunat belum? Udah sunat belum? Kita. Udah apa-apa. Sunat nanti sunat ya kalau belum. Kusunat kali lagi. Kenapa rupanya? Ya kalau kau belum sunat bersunat gitu. Bagus kalau udah sunat tuh, Nam. Yes, tidak berguna bagimu berarti. Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kayak mana itu? Perkataan kan dia mau jadi imam tadi katanya. Mau jadi imam masjid kan? Dengar. Iya, perkataan kitabmu itu yang mengatakan itu. Kau dengar, enggak kau urusanku. Yang penting tambah koinmu, bisa kau bangun rumah. Dia tadi kan mau ini. Mau apa? Kau menyunatkan dirimu, Yesus tidak berguna bagimu berarti. Dia kan mau jadi imam tadi. Mau jadi imam masjid. Udah, naik kan. Pancing lagi naik, biar disabar lagi. udah jangan marah gitu. Aku bingung lihat Sion. Kenapa jelasin dulu kali ini? Kau ngeleceh Alkitab orang. Aduh. Bukan ngeleceh, Bang. Itu begitu memang tertulis. Yesus ini kok menuruti permintaan iblis itu yang saya herankan itu. Di dalam Matius 8 ayat 30. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar-besar babi sedang mencari makan. Maka kata setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati dalam air. Nah ini Yesus ini kok nurutin permintaan iblis gitu loh. Sementara babi itu ada yang punya loh. Iya. Nah, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota diceritakannya lah ke segala sesuatu juga tentang orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Iya,
Disuruh pergi karena merugikan peternak babi itu. Diusir dari kota itu akhirnya Yesus kan. Nah, berdosa. Jadi bukan cuma keledai, babi juga kan. Terus gini, makanya Yesus pun karena nyesal dia itu dia tidak mau makan babi. Karena dia nyesal tuh tidak mau Yesus makan babi, makan ikan goreng. Nah itu kau tidak tahu tuh, betul tak? Apa itu? Kan nyesal tuh Yesus tuh. Yo, kacanglah kau. Jadi Yesus nyesal ya waktu dia tipu sama iblis itu kan. Pindahkan aku ke babi-babi. Rupanya Yesus nyesal habis itu. Nah waktu itu dia tidak mau makan babi lagi. Nah mau dia makan babi kan. Dah lah makan ikan goreng ya. Habis jalan-jalan tuh, habis dari gurun 40 hari 40 malam. Kelaparan dia kan. Jalan-jalan dia waktu itu sama iblis, bawa dia ke gurun tuh kan. Lapar dia kan, besok dia minta ikan goreng. Nah makanya tuh tidak boleh babi itu dimakan. Yesus tak mau makan babi goreng. Ya kan? Ya, makan ikan goreng. Sok tahu kok ikan goreng. Tahu. Tahu. Terus tuh makan ikan goreng kan, minta makan ikan goreng kan. Ada di Lukas 24 dan 42 itu. Ketika Yesus merasa lapar ya kan, minta kepada muridnya, adakah kau makanan? Maka para murid memberikan ikan goreng dan madu dalam bahasa Inggris. Tapi di Indonesia dikorupsi, madunya hilang, cuma ikan goreng doang. Kemudian Yesus memakannya di depan mata mereka. Enggak. Apalagi kurangnya tuh? Tahu isi, bukan ikan goreng. Tahu isi. Tahu isi katanya. Tahu isi. Tahu isi katanya cuma. Bukan ikan goreng, tahu isi katanya. Tadi udah ada tempe goreng, bukan ya? Aduh. Kasihan aku, udahlah kasihan. Cari yang lain lah. Udah istirahat ya kotangnya, istirahat, tidur, cuci Masalah kaki nggak ya. ada ini. Enggak apa-apa. Turun ke dia, ada hotel. Nanti keluar aku nggak tambah lagi koinmu. Juki. Aman aja kok situ bacot. Udah kau turun nanti langsung naik paus itu. Coba kamu turun coba. Nanti langsung naik paus untukku itu. Turunlah. ada aja. Itu penuh. Kau suruh orang turun, rakus juga kau, sifat manusia rakus. Bagi-bagi lah. Oh alah. Makanya dari tadi kan saya udah bilang bahwa kau naik ke sini itu supaya dapat koin. Kata kamu bilang enggak, sekarang kamu ngemis-ngemis bagi-bagi lah. Mau berapa kau? DM ke saya transfer malam ini. Pakai dana nanti ku transfer ya. Pun dari tadi banyak itu nggak ada yang bilang gemes. Kau tadinya minta bagi. Nggak ada bilang gemes. Minta bagi tadi, dia bagilah kata koin dengan Ustaz Jumat tadi. Kau tadi ngomong kau tadi yang minta bagi-bagilah. Apa artinya kalau bukan ngemis itu? Macam mana pula kau ini? Udah aku bilang kau kali gua ngomong. Buzang, udah aku bilang kau. Mampus kau nanti. Buzang, udah aku sama kau nih. Ya kan? Kayaknya kau kalau di channel di room-roomnya itu tentu nggak dapat kau koin kayaknya ya. Kau di sini dapat kau. Makanya kau minta pula lagi di sini. Udahlah Bujang. Menyerah aja kau. Cuma atur dulu itu. Mati kau nanti. Ngomong kasar itu cuma. Cuma dibilang ngomong. Enggak kira kau rupanya dengan aku, ha? Buzang. Tenanglah kau. Ini dapat koin banyak kau. Nah, udah. Jadi minta bagi kau rupanya. Tanpa aku ndak ada koin nanti. Minta bagi rupanya kau. Jadi pantas aku lihat kalau di tempat hotel-hotel ngamuk dia bilang. Makin banyak aja koin kalian dia bilang kan. Wah. Ayah nih. Itu ada satu kawan tuh. Vensius. Rendra nih. Ya, aku kasih naik dulu. Silakan Rendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Masalah si hutang ini beberapa bulan yang lalu itu papa saya telepon dari Surabaya.
Paci aku turunkan dulu ya. Ada satu Oten. Apa Paci bentar aku turun. Ya, lanjut. Ya turun, sila, enggak apa-apa, turunkan. Aku dengar ya. Terus? Kok apa? Adikmu meme mau dilamar sama orang. Siapa yang lamar, Pak? Ini ada temennya minta, marganya si Hotang katanya gitu. Terus gimana? Ya mememu mau katanya gitu. Ikut agamanya ke sana, bukan ikut ya, maksudnya kan selama ini kan adik kan saya jagain tuh. Adik masih Kristen ya Bang ya? Iya, supaya tidak menuhankan manusia. Sebenarnya dia tuh udah terima Bang, karena udah nggak bisa gitu. Terus saya ngomong ke si calonnya itu, si Otang yang lamar ya, karena udah ngadep ke papa saya, udah minta itu. Ini demi Allah nih. Saya bilang gini ke si Otang, saya kasih tantangan ke kamu ya, di mana ayatnya Yesus beragama Kristen. Kalau ada Yesus mengatakan dia beragama Kristen dan mengajarkan Kristen, saya juga mau dibaptis dan ikut agama kamu, saya bilangin gitu. Dia oke Bang, nanti saya cari itu, saya tanya ke pendeta. Carilah, saya bilang gitu. Sampai sekarang belum, udah 2 bulan ini Bang. Sampai sekarang ini belum. Syaratnya berat amat. Ada. Sampai sekarang ini Bang. Sebelumnya juga gitu, ada orang Cina Surabaya juga minta ke papa saya, minta adik saya kan, mau dinikahin gitu kan. Saya nggak kasih gitu Bang. Saya nggak kasih karena Papa sebenarnya kan ya ini ya, cuma saya bilang gini. Si Hotangnya itu banyak rata-rata Islam. Tapi kau tahu. Si Hotang itu marganya sama kayak ini, sama kayak penyanyi Judika. Judika itu si Hotang marganya. Dia sama si saudara sama Judika. Saya diem aja dari tadi, bukan saya yang ngomong itu, Bang, yang ngomong Bang Vincent. Bukan saya. Ini yang mau jadi adik ipar saya itu, saya tantang itu di mana ayatnya Yesus itu mengajarkan Kristen dan beragama Kristen. Kalau ada ayatnya, boleh dinikahin adik saya, bonus saya juga masuk. Yang nanya siapa? Oke. Tunggu. Santai. Aku ngelece aku lagi ya. Yang nanya siapa yang nanya? Oke, aku nggak nanya masalah si Hotang. Oke. Ini bukan sudah ada Bang Griffin. Ya, mungkin dari Bang Griffin. Ada kita kasih Bang Griffin dulu. Mana tahu ada kesah. Ini biasanya yang dikomplain selalu kalau nggak Bang Zuma ya Ustaz Sugi lah. Siap-siap lah kalian. Ya silakan. Mau digamparin atau mau disalib Bang Zuma atau Suginya? Ini topiknya apa sih sebenarnya Bang? Ini yang baru seru, ini baru benar. Nah, topiknya itu ngomongin apa sih sebenarnya? Saya tadi silakan cerita, Ustaz Sugi. Enggak, tunggu dulu. Enggak, kita mau bahas yang ini atau tema aja? Silakan Ustaz Sugi. Ya, temanya tadi kan karena Pak Sugi mengatakan bahwa hanya Yesus itulah manusia yang suci sehingga dia itu yang layak dikorbankan, kan begitu. Nah, kita sudah membuktikan bahwa ternyata menurut Bible sendiri Yesus ini banyak melakukan pelanggaran. Salah satu contoh di Matius 21 ayat 1 sampai ayat 6, di mana Yesus menyuruh muridnya mengambil keledai orang tanpa izin. Nah, itu yang dipermasalahkan. Nah, itu apakah bukan termasuk perbuatan dosa begitu Bang? Sugi banyak Yesus pelanggaran. Begini. Permisi. Dia silakan. Dia kan pencipta. Bro, jangan kayak gitu kok bro, dibully kok nanti. Jangan bro. Tolong hargai. Silakan Bang Griffin. Alam semesta kan diciptakan sama jadi dia mau semua itu punya dia. Udah. Sudah Bang. Sugi ajar. Sudah. Ya. Lanjut. Kalau memang Sugi, Yesus, ajar. bentar dulu Bang, diam Bang. Kalau memang Yesus itu sang pencipta, seharusnya dia itu tidak menyuruh ngambil milik orang Bang. Tinggal nyiptain keledai, bim salah bim jadi keledai. Jadi nggak perlu harus ngambil punya orang tanpa izin gitu loh Bang. Karena keledai itu ada yang punya loh Bang. Kan begitu. Keledai itu ada yang punya, bukan keledai liar itu. Apa buktinya ada yang punya? Itu tertambat itu di situ. Coba kamu baca di
Ayat 2 itu kan jelas itu. Ada keledai muda tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Saat itu kan diminta. Masa diminta terus dikasihin gitu aja? Diminta sama siapa, Bang? Coba dibaca Matius 21 ayat 1 sampai 6, Bang, dibaca, Bang. Coba dibaca dulu, Bang. Udah dapat 10 juta ini cuma. Diminta sama siapa, Bang? Coba dibaca, Bang. Cuma dapat 10 juta cuma. Udah diem kamu, diem. Membutuhkannya. Enggak, di situ diminta. Iya, diminta sama siapa? Coba dibaca dulu, Bang. Atau saya bacakan, Bang? Guru membutuh. Enggak. Kalau Anda enggak sanggup baca, biar saya yang baca. Gimana? Abah, Coba. santai. Iya. Anda kan tadi mengatakan itu diminta. Diminta Udah, sama Ustaz siapa? Sugi kasih dulu. Ustaz Sugi dari tadi kan udah ngomong banyak. Biarkan Bang Griffin ngomong 3 menit. Kita kasih Bang. Silakan. Bahwa guru membutuhkannya, Tuhan membutuhkannya. Mungkin semangatnya dulu Bang Griffin. Kesadaran. Dia dengan suaranya kesadaran. ini kali gemulai. Nah ya, dengan kesadaran penuh dia mengiyakan, membiarkan untuk di bawah, karena dia menyadari bahwa guru dan Tuhan membutuhkannya. Seorang manusia dengan kesadaran penuh membiarkan itu untuk di bawah, karena dia tahu itu, karena dia tahu kalau dia tidak kenal siapa itu Yesus, mustahil dia membiarkan punya dia itu di bawah. Sama aja si Hota ini kan sejarah. Oke. Saya baca ayatnya ya. Adakah orang di situ yang membiarkan aku mau bilang dulu nih, atau mengizinkan? Coba. Enggak, aku mau bilang gini. Ini kalau kita ngomong aja lemas, Bang. Enggak, kalau ngomong aja lemas, Bang, artinya nggak pede ya, Bang. Nggak boleh tunjukkan gitu. Salah nggak apa-apa. Yang penting berani. Dulu gitu. Salah nggak apa-apa. Ya, silakan. Iya, jangan kayak si Hota dulu, Kopi. Aku santai, aku bicara. Coba ya, udah ya, saya baca ya. Coba saya baca ya. Nih Bang. Kau sama aku. Bentar. Coba kita baca, adakah di sini yang mengizinkan atau adakah Yesus memerintahkan untuk izin? Kita baca ayatnya baik-baik. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supayalah genap firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Mana, siapa yang ngasihkan, Bang? Ada orang enggak itu waktu ngambil keledai berdasarkan ayat ini, Bang? Berdasarkan Matius ini, Bang? Si Hota. Apakah abang tahu? Cuma ngeleceh aja kau. Bagilah koinmu. Apakah abang tahu? Apa tahu apa, Bang? Apakah abang Bang tahu? Gabriel, turun aja. Masyarakat di sekitaran situ, apakah hanya tuan rumah pemilik keledai itu, atau ada yang lain lagi yang melihat? Ini saya berbicara sesuai apa yang ada di ayat, Bang. Di ayat ini nggak diceritakan ada yang punya. Di ayat ini tidak diceritakan ada yang memberi izin, Bang. Coba di ayat mana ada izinnya, Bang? Tunjukkan, Bang. Udah dikasih surat dari ke apa? Apakah di surat jalan sekitaran masyarakat? Jangan asumsi, Bang. Jangan asumsi, Bang. Kita bicara sesuai yang tertulis, Bang. Kita sesuai yang tertulis di sini. Saya baca dari ayat 1 sampai 6 tidak ada orang yang menegur, tidak ada orang yang memberi izin. Lihat. Apakah di situ hanya satu keluarga? Saya tidak mau berasumsi. Saya nggak mau berasumsi. Saya berbicara sesuai yang tertulis.
Udah aku bilang Juki, Apakah- videonya apakah ada. tidak ada Penyaliban tetangga Tuhan Yesus atau ada lain? itu. Keledainya. Apa? Maksudnya di situ ada CCTV saat pengambilan ada. keledai. Enggak. Oh ada. Kamu bilang ada videonya, Pak. tolong, Ada tolong. Ini kan bermasyarakat. Film penyaliban Tuhan Yesus itu Kemasyarakatan ada. itu. Film itu kan keledai yang karangan. diambil. Film itu kan karangan. Bermasyarakat Oke. itu dari Karangan zaman dari Alkitabnya itu. zaman dulu sampai Abis ini zaman izin boleh ya, sekarang. Bocor? Karangan. Kemasyarakatan itu tetap ada. Kau yang Tidak pandai mungkin mengarang. satu keluarga. tidak Aduh, mungkin asumsi itu namanya asumsi untuk menutup-nutupi. Bukan Alah. asumsi, bukan asumsi. Iya, kalau nggak asumsi tunjuk dong di kisah itu ada orang yang memberikan. Di situ Yesus memerintahkan izin. Coba mana? Ayo si Coba Hotan dibaca dibantu dulu. dong temannya. Si Ini Hotan bukan ini. asumsi, Bang. Ini bukan asumsi. Aduh. Si Ya. Hotan malah tungguin. Begini, Bang. Begini, Bang. Apa? Apakah tidak ada orang lain yang melarang atau menahan bahwa itu bukan punya mereka? Kenapa harus dibawa? Berdasarkan Bang, Matius Panjang kali 21 ayat 1 sampai 6 tidak ada. Ini kan versi Engel. aku ini kan mengatakan versi. Nah, ini kan versi Zakir Naik. Zakir Naik kan kayak gitu. Zakir Naik di bawah-bawah. Itu versi Iya, kitabmu. iya. Tadi si Iya, Hotan iya, mengatakan iya. di situ ada CCTV. Putar aja CCTV-nya. CCTV-nya kesambar petir, Pencurian Pak. itu pencurian. CCTV-nya kesambar petir. Baca pun enggak tahu kau tolol. Coba semua petirnya aja. itu ditanyakan di BAP Yang petirnya. bilang CCTV ya siapa? Ada Lah katanya ada videonya. Slow. Masuknya bukan video. Di YouTube ada penyaliban Tuhan Yesus. Tontonlah. Itu yang ku maksud. Cuki. Jika dibawa, diambil, apakah tidak ada yang itu bukan milik kau? Dapat Kenapa kau harus koin bawa? ketawa yang besar kali. Ini satu hal yang mesti dikaji, Bang. Harus dikaji. Ini bukan punya kau. Jangan nambah-nambah ayat, Bang. Saya tidak berani nambah ayat. Saya berbicara sesuai apa yang tertulis. Kalau di ayat ini tidak ada izin, tidak ada orang yang memberikan izin, ngapain saya harus nambah-nambah? Coba kalau menurut Anda itu ada yang mengizinkan, di Matius 21 ayat 1 sampai 6 itu coba sebutkan di mana? Ayolah, kita ngomong pakai ayat biar enak. Apakah Anda tidak hidup bermasyarakat sehingga Anda hidup sendiri? Sehingga ada orang lain yang mengambil punyan kamu. Apakah sekitaran situ tidak ada tetangga kamu atau siapapun juga? Saya tidak Yang mau melakukan berasumsi kepada seperti kamu. Ini sesuai apa yang tertulis saja. Kalau di sini tidak dikatakan ada yang memberikan izin atau Yesus minta izin, ngapain saya nambah-nambah? Ini bukan kitab saya nggak berani nambah-nambah. Saya berdasarkan apa yang tertulis saja. Udah akui aja Yesus mengambil logika. keledai orang karena dia Tuhan. Bilang aja gitu. Simpel. Iya. Benar nggak? Betul. Logika. Ini sesuai dengan logika loh, Bang. Ya itulah Yesus Logika. mengambil Logika barang enggak? orang karena dia Tuhan. Dia kan pencipta menurut kau. Yes. Ini logika enggak? Ya, karena dia Saya pencipta bicara. maka dia seenaknya aja ngambil apapun yang dia mau. Bukan begitu? Saya pakai logika. Cuma itu perkataanmu cuma. Saya gunakan Jangan Loh, kau dia juga isi ngambil Alkitab, gandumnya orang kok. Kau goreng-goreng. Kau Dia ngambil gandumnya orang. Goreng. Bukan digoreng, Pak. Bukan digoreng. Enggak, aku bilang Juma. Bilang si Jumanya aku. Ini pandai kali berbahasa. Kenapa ini, kau si bilang Juma ikan ini. goreng rupanya? Ingat sama Yesus. Kau main goreng-goreng bahasa. Oh, Coba kira dulu ikan buat dua goreng kali tadi. Kalau seandainya Kalian gini boleh gitu, analoginya Ces. gimana Bro Saya Griffin? pakai logika. Terus kau bilang saya dan mencuri. Iya, Yesus pakai mencuri. logika kita juga kita pakai logika juga, pakai analoginya gini gimana? kamu Di- logika. Saya pakai Iya, iya. logika. Suka.
di Indonesia ini kan kita kenal ya 9 naga. Seandainya nih Bro Griffin nih ya ditakdirkan menjadi orang terkaya di negeri Konoha, masuk ke jajaran 9 keledai Konoha umpamanya ya. Kalau di Indonesia kan 9 naga nih. Kalau Abang di Konoha nih ya, 9 keledai Konoha ya. Abang bisa beli satu pulau. Abang bisa beli satu pulau, bangun ini, bangun gedung, bangun apartemen, mall, ya, rumah-rumah dan sebagainya. Nah, Abang kan merasa ini menciptakan nih kan, semuanya kan, ya, menciptakan. Nah, terus tiba-tiba ada orang bawa sepeda motor listrik umpamanya. Abang tertarik, Abang tiba-tiba pakai aja tuh, nggak pakai ngomong. Walaupun tuh Abang yang bangun lah kotanya. Kira-kira menurut KUHP kena pasal nggak itu, Bang? Meskipun Abang itu ownernya deh yang punya pulau itu. Kenalah pasal pencurian dan penipuan. Nah itu. Mungkin Juki, aku kasih aku mau simpel aja nanya deh. sama Juki. Enggak, gini aja. Ini ada yang seru nih. Yang pertama, mulai sekarang Ustadz Sugi namanya jadi Juki. Ya Ustadz Sugi. Terus Bang Siotang, rumah Anda di mana? Mungkin nanti biar kita ke rumah Bang Siotang. Mana tahu ada motor yang bisa kita bawa Anda pulang bilang nih. tadi, Anda bilang kan, saya udah hafal baca Alkitab. Coba baca dulu Wahyu 22 ayat 18 sampai 21. Nah, ini bagus nih, bagus. Cobalah. Wahyu 22 ayat 18 sampai 21. Itulah pedoman kami sebagai orang Kristen. Silakan Ustadz Sugi, ditantang tuh. Wahyu 22 ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Itu ku bilang. Wahyu. Ini apa hubungannya dengan kasus pencurian keledai? Apa Belum hubungannya? selesai orang ngomong. Wahyu 22 ayat 18 sampai 21. Baca Sugi. Bentar, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Nah itu kawanmu nambah-nambah, saya nggak berani nambah. Lanjut. Oke. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, ya aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Ada apa? Justru kawanmu yang nambah-nambah. 21. Oke, 21 udah saya baca tadi itu. Nah, itunya kami sebagai umat, kami apa isi Alkitab itu. Saya tidak nambah, tidak mengurang. Saya tidak nambah, tidak ngurang. Apa yang tertulis di dalam kitab Matius 21 saya baca sesuai apa yang tertulis. Di situ nggak ada orang. Jadi di situ sah Yesus melakukan pencurian. Dengar dulu, Bang. Udah syahadat aja. Ayo ikutin aja. Asyhadu. Gini ya. Ikuti aja. Asyhadu. Gini ya. Saya paham. Saya paham maksud Anda. Udah. Lanjut, Bang. Lanjut. Nah, itu simak dulu ya. Nah, itulah pedoman kami sebagai umat Kristen. Mau apapun isi firman Tuhan yang diisi Alkitab itu Tuhan yang menghukum kami benar atau salah, bukan Anda. Mau cari kebenaran pun, makanya jangan ngomong kalau Yesus itu bersih dari dosa kepada orang Islam, karena pasti akan dibuktikan. Gitu, Bos. Iya, Anda kalau udah mati Anda lah ngomong sama Tuhan. Yesus itu kayak gini. Ya kalau ada Yesus di sini, saya tanya, Pak Yesus, kenapa kau nyuruh maling? Akan saya tanya seperti itu. Ya, gitu bagus. Itu baru centel. Permisi bang, izin bang, izin. Ya. Ini isi Alkitab kami aja lah dibahas supaya dapat koin. Receh. Bang Sugi. Ya.
apakah Bang Sugi yakin bahwa Yesus Kau mulai minum dulu kole. disuruh minum kau. apakah Yesus Kristus, apakah Abang Sugi yakin bahwa Yesus Kristus di dalam kitabnya Abang Sugi sebagai seorang yang suci dan kudus Ya. di dalam Al-Quran? Surah Maryam Iya. ayat 19. Kalau dalam Al-Quran Yesus itu sangat dimuliakan, tetapi di dalam Bible Yesus sangat dilecehkan. Itu yang Malah jadi dianggap pembeda. Terkutuk. Iya. Iya, Makanya terkutuk mah. kalau walaupun kamu suka benar-benar kelele itu. cinta Yesus, masuk Islam. Seperti Tunggu, Bang tunggu, Vincent tunggu, ini. Bentar Bang. Bang Vincent ini, sebentar dulu, Bang Julius ini, karena dia cinta Yesus, dia masuk Islam. Karena hanya Islam lah yang memuliakan Yesus, Bang. Oke. Bang Sugi. Bang Sugi. Oke. Bang Sugi. Tunggu. Ada lagi. Yang kedua, Bang Sugi, harus ada 2 atau 3 bukti untuk membuktikan bahwa itu benar. Tidak mungkin hanya satu itu saja. Right? Maksudnya membuktikan yang mana nih? Yesus berdosa gitu? Bahwa seperti yang Bang Sugi maksudkan seperti itu. Karena banyak hal yang membuktikan bahwa Yesus Kristus punya kuasa di langit dan di bumi dan dimanapun juga. Right? Semoga paham, Bang ya. Oke, mau saya bantah? Oke. Anda mengatakan Yesus punya kuasa di langit dan di bumi. Mana? Buktinya mana? Bahkan Yesus sendiri, bentar dulu. Bahkan Yesus sendiri ketika ada seorang ibu datang kepadanya, Anda lihat di Matius 20 ayat 21 sampai ayat 23. Tunggu. Ya, ibu sabar dulu. Ini saya buktikan apakah dia itu berkuasa di langit atau tidak. Bentar, Bang, bentar. Ibu Zebedius minta kepada Yesus. Bentar dulu. 2-3 Oke. bukti untuk membuktikan bahwa dia salah. Jangan hanya Oke, kamu minta bukti Yesus salah. Oke. Di dalam Lukas, bentar dulu. Di dalam Lukas 24 ayat 46. Ya, Lukas 24 ayat 46. Yesus berkata begini, ada tertulis, Mesias harus menderita mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tunjukkan ada tertulis di mana itu? Di dalam kitab Perjanjian Lama. Ayo. Kalau enggak, bohong nih Yesus nih. Banyak. Ayo. Perjanjian Lama belum ada Yesus. Banyak. Ini orang nggak paham kau yang kumaksud. Kawan ini. Bentar, ini si anu nggak paham. Perjanjian yang Lama kumaksud. ada Yesus. Bang Sugi. Yang bilang Yesus di Perjanjian Lama siapa? Banyak. Saya bicara tulisan. Yesus ngomong di dalam Lukas 24. Yesus ngomong, tapi Orang ini nggak paham yang saya maksud. Anda paham yang saya maksud kan, Bang? Bang Griffin? Yesus ngomong ada tertulis Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati. Ini tertulis di mana? Banyak, sangat Oke. banyak. Satu saja Anda bisa membuktikan ada tulisan semacam itu. Satu aja aku kirim 5 juta ke rekeningmu malam ini. Ayo. Terlalu banyak dan sangat Oke, satu saja, Bang. kali kau lihat orang. Satu saja, Bang. Gak usah banyak-banyak, satu aja tunjuk. Tunjuk, Bang. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati. Ayo, satu aja, Bang. Sini, Bang. 5 juta menanti Anda, Bang. Yesaya, Mazmur, Apa? Biar ku cari apa? Tulisannya ya dengar baik-baik. Biar nggak salah jawab. Mesias harus mati, menderita Mazmur. dan bangkit dari antara orang mati. Mana ayatnya? Mesias atau Yesus? Mau apa? Mesias. Mazmur Nggak dari Yesus. Yesaya itu. Oke, Mazmur berapa, Bang? Mazmur dari Yesaya itu. Iya, Mazmur berapa, Bang? Nggak ada di Mazmur Mazmur, berapa, bro. Bang? Mazmur Ini nggak pun- ada.
Ada di Yeremia Mesias atau 4:22 Yesus? itu. Yeremia, Oke. Mazmur, Yesaya. Ya, Yeremia 4:22 itu baca. Ya. Yeremia berapa, Bang? Yeremia 4:22 baca aja itu. Nggak ada di Mazmur. Oke, pesan sponsor aja. Kalau sebulan, 2 bulan, Yesaya. 3 bulan masih hosana. Udah 4 bulan ke atas Halo. salib kan dia. Halo. Oke. Iya, lanjut. Ayo Bang, lanjut Bang. Mau ditunjukin, Kang? Iya. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati. Harus seperti itu tulisannya, Bang. Ayo, sini. Kau yang bertanya harus sama tulisannya. Gimana sih kau? Karena gini, bentar saya kasih tahu. Karena ketika iblis ngomong, ada tertulis Mesias harus menderita, mati dan iblis atau berkata kau? begini. Bentar. Iblis atau kau? Iblis berkata di dalam Matius Sama aja 4 kau ayat bilang 6. Iblis berkata begini, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu Gak usah tertulis jauh, di dalam Bertri. Mazmur 91 ayat 11-12. Nah, ternyata iblis lebih hafal Bible Perjanjian Lama daripada Yesus. Oke. Olah Tunggu. kata, Ini Ustaz olah Sugi udah kata. kelewatan nih. Kurem dulu. Ustaz Sugi mungkin mau tukar sama Bang Nandar nggak? Dari tadi di bawah dia. Boleh. Biar agak santai dulu. Boleh. Gantian sama Ustadz Nandar. Oke, aku turunin bentar ya. Bentar dulu. Pengen dapat 5 juta enggak? Kalau pengen dapat tunjuk ayat ya, saya di bawah dulu. Oke. Alah, 5 juta. Makan sama 5 juta itu. Oke, ada Bang Nandar bolo-bolo bala-bala bili-bili. Si Juma udah dapat 10 juta malam ini. Siapa? Si Juma Bang udah Juma. dapat 10 juta. Iya. Mantap lah. Jul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa Ustaz Sugi diturunin? Kau ini bagaimana kau ini Jul? Loh, nanti kok Yonatan. nggak bisa naik kalau nggak? Udah masuk ke Yonatan tadi. Ya, ada dendam lu sama Bang Nandar. Silakan si Otang. Kau lepukkan dulu deh. Nggak dendam. Iya. Jadi? Sahabat saja itu. Oh. Sahabat tukar pikiran ya kan. Oh, kalau Bang Zuma? Mati juga ya. Nggak, kalau Bang Zuma? Sama juga ya. Tapi nggak dibaginya koinnya. Jul bagi Jul. Emang kasihan Bang Nandar mau tukar pikiran sama orang yang dipaksa untuk menuhankan manusia, Bang? Aduh, gimana ya? Si Otang lah juga tadi juga nge-lag waktu di rumah aku itu. Oh, nge-lag ya? Ya bagus sinyal. Lagi kena sambar petir apa toer. Bukan sinyalnya, otak kamu itulah yang nge-lag. Nah, kan nambah-nambah orang jujur lah. Si Otang, kau di mana lokasi si Otang? Barus. Oh, di Barus lo. Di Barus kan banyak Islam. Kok jadi oten pula lo? Itu lebatnya kami. Itu lebatnya kami. apa nih hebatnya? Itu. Apa hebatnya, Bro? Itu Syotang, marga Syotangnya Bang kan. Marga Syotang Bang, biar tahu bagi Iya, bukan masalah marganya, Bro. Tapi Syotang masalah itu pribadi masing-masing. Gak ada hubungannya dengar sama aja dulu, marga. Bang. Iya, dengar. Enggak, inilah abang mau tahu daerah kami biar tahu. Tahunya aku daerah tuh, aku kan dari Medan. Kami Syotang banyak yang Muslim. Jadi cari masalah yang sama Muslim nggak gitulah, udah paham lah. Paham. Itu tulangku Muslim kandung dari Parmalim, agama Batak. Parmalim. Kalau begitu yuk ikutin saya. Asyhadu. Nggak gitu Bang Juma. Aku pun dengar lagu-lagu Muslim pun suka ya kan. Si Hotang suka juga. Pencinta Nabi Muhammad. Oh itu aku sangat berapa kali aku bilang Nabi Muhammad enggak ada kan. Tapi Yesus. Di room ini banyak manggil Yesus. Tuhan itu dipanggil. Itu Nabi kalian
Sepanggil itu. Itulah kelebihan kami orang Kristen. Ya ikutlah aku. Asyhadu. Asyhadu aja. Nggak boleh. Aku mau mempelajari 5 agama ini. Habis itu kau ateis. Wah, kok ateis? Lebih hebat lagi kami agama Parmalim. Kalau soal itu. Gimana hebatnya? Kalau ateisnya, wah, sulusuri lah. Begitu ya. Tapi Yesus juga lain. asyhadu. Kami orang Batak. Yesus asyhadu. Kami orang Batak itu semua beda CS kalau yang beragama ini. Nggak kayak daerah lain, orang-orang lain enggak. Beda bro. Makanya jalan-jalan dulu. Perasaan yang debat-debat dan sering ngamuk-ngamuk tuh banyak juga dari Batak Bang. Bahkan yang masuk penistaan agama yang terakhir ini Rudi Simamura dari Batak Bang. Bahkan ID dia anak Batak. Nah, dia tidak tahu ukurannya mungkin. Muridnya Karan nggak tahu. Rudi Hannes. Gimana tuh Bang? Bahkan dia memalukan orang Batak loh. Nama dia anak Batak. Aku Bang kutuntut gitu. Bang Jumai jangan kayak gitu. Orang Kristen gini. Iya, seukuran orang standar bisa dia ngomong gitu kan. Tapi kan orang Kristen kan banyak yang hebat-hebat. Ngelece Alkitabnya, orang-orang hebat sering beribadah. Didengar room di TikTok ini, pencuri Tuhan Yesus. Aduh. Nggak boleh Sangat gitu. miris, Walaupun salah. Menyedihkan Gini, bro. dengar-dengar kayak gitu. Satu hal saja, tidak ada bukti lebih untuk membuktikan bahwa sebagai kata-kata apa pencuri. Loh, ada berapa sih bukti yang membuktikan bahwa itu seperti itu? Menyedihkan. Masih bagus itu dikatakan Yesus itu mengambil keledai orang daripada dikatakan Yesus itu mati terkutuk. Bagus mana? Bagus mana? Mati terkutuk. Dari mana tahu? Galatia 3:13 Bang Zuma. Iya. Bang. Bagus mana? Dari mana Yesus mati terkutuk? Loh, Galatia 3 nomor 13 itu. Ku tanggung dosamu kalau Yesus mati terkutuk. Ya, Mikul Bapak. kubacakan kau ya, kubacakan kau ya. Kubacakan kau. Kubacakan kau. Pasang hidungmu baik-baik. Kubacakan Sama kau. yang dikatakan Kau sama kira aku babi? Bertingkah kau ya, pasang hidung kau baik-baik ya. Ini Bang. Dengar dulu. Katanya tadi kalau ada yang terkutuk katanya. Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab itu ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung pada kayu salib? Galatia mana? Galatia 3 nomor 13 itu kitab kau rupanya kan? Galatia 3 ayat 13. Nah, sadarlah kau sekarang. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus itu ngambil keledai orang itu nggak apa-apa. Itu Galatia 3 nomor 13 malah Yesus dikatakan terkutuk gitu loh. Diam kau dulu. Udah ikut asyhadu. Kau langsung. Begini. Daripada kupijak bibir kau nanti lagi kayak semalam. Begini Bang, menanggung beban dosa dan kutuk. Dosa dan kutuk. Iya, Yesus kau suruh dia terkutuk demi kalian. Enak kali kalian. Karena iman. Enak kali kalian nanggung dosa kau ditanggung. Kau yang curi ayam, Yesus yang nanggung gitu maksudnya. Enak kali. Kenapa rupanya? Kalau kami mencuri, Yesus menanggung, kenapa rupanya? Enggak bisa dong, enak kali di kau. Yesus mengatakan manusia diupah. Yesus mengajarkan manusia diupah berdasarkan dosa masing-masing. Judulnya berdasarkan dulu. Perbuatan masing-masing. Judul kayak film bioskop rupanya. Ini Galatia 3, Yesus itu mati terkutuk. Lebih parah kalian menuduh Yesus mati terkutuk. Apa judulnya? Apa pula judul film? Tadi apa pula judul? Macam film aja kau buat. Ini ya. Judulnya nih ya. Ulangan 24:16. Tadi menuduh Janganlah
Janganlah ayah dihukum mati karena bukan anaknya. itu. Janganlah juga Ini anak lagi. dihukum mati karena Ini lagi ayahnya. bocor. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri, ya. Mazmur. Dengar tuh. Dan Itu dibilang si daripadamu Juma juga tadi. kasih setia ya Galatia Tuhan, sebab 3. Engkau membalas setiap orang menurut Galatia perbuatannya 3 ayat masing-masing. 13. Matius, Kau sebab sedangkan anak manusia terkutuk. anak datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas memang setiap kau Juma. orang menurut perbuatannya Bibelmu aja yang masing-masing. kau buat. Bro. Kau yang payah, kau nggak ngerti Bible. Kau katakan Yesus tidak dikatakan Kau yang nggak ngerti Bibel. Di Bibelmu dikatakan Yesus terkutuk. Hebat mana kau dengan pengarang kitabmu? Anda yang tidak Baca mengerti judulnya di atas. manusia. Apa Anda Oi, pula perikop, judul oi. yang- Ini gereja di mana sih? Sejak kapan ada judul? Nanti ditampar kalian sama pendeta kalian. Ini. Anda Yesus kalau dilaporin mati Anda dengan tidak cara mengerti. Suruh push up terkutuk. dia. Bolok. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yakin kau kena tampar kali. Justru manusia itu terkutuk. Perikop. Makanya, Yakin kau kena tampar kami? Nggak ada judul. Namanya perikop bang, bukan Jadi judul. Itu konteks Yesus perikop. itu mati terkutuk, lebih parah daripada ngambil keledai. yang memikul kutuk itu siapa? Perikop. Bahasamu ya Yang memikul perikop. kutuk siapa? Astaga. Yesus memikul kutuk. Yesus. Kebiasaan orang. Karena manusia tidak mampu untuk menanggung kutuknya sendiri. Karena Loh. semua itu akan Yang tinggal neraka. diampuni, Yesus tinggal ampuni kalau dia Tuhan. Kenapa dia harus bunuh diri coba dengan mati terkutuk? Juma. Bang. Si hotang. Bang, Tuhan kau mati terkutuk senang kau. Kamu tidak bisa tebus. Di Iya, di mana mati ayatnya? terkutuk tuh nih? Di mana ayatnya seseorang yang disalibkan itu menebus dosa, Bro? Begini. Contohnya begini, kamu gadai kan mobil kamu di Pegadaian, Asumsi pula ya. kau. Bukan Orang yang nebus bicara kau. agama kau berasumsi. bukan asumsi. Ya, asumsi lah itu. Oke. Isi Lanjutin lagi, jago. lanjutin lagi Bang Zuma, kita ikutin Bang Zuma. Tunggu, Ya, mana ada yang baru nih. Mana tahu lebih berbobot. Karena setiap manusia telah 14 jatuh dalam tidak kau baca. dosa. Enggak tadi itu kenapa mobilnya Bang Zuma Juma. digadaikan ke Pegadaian? Terus gimana, Bro? Terus gak sanggup bayar. Juma, disita. nggak kau baca. Analoginya nomor 14 gimana? Juma. Analoginya? Ya, gimana? Juma, nggak kau baca 14 ya? Itu tadi gimana Bang Zuma itu lanjut itu. Bang Zuma kan mobilnya digadaikan ke Pegadaian. Terus gimana itu kali lanjutnya? Yesus Lanjutnya gimana, Bro? Lidah kau kayak Yesus ular. terkutuk di atas tiang salib. Senang kali Masa? kalian. Masa Melihat penebusan Yesus terkutuk, dosanya kalian Yesus senang. disamain sama Pegadaian? Kau Gimana? baca rupanya nggak hati nyambung? kami, senang kami. Iya, kalian senang kan Yesus mati terkutuk? Dari mana tahu muka kami senang? Sebenarnya Yesus dosa ini baca dosa tuh. Kenapa 14-nya. dosa Kalian gadai sih, itu Bro? bersuka cita karena dosa kalian udah ditebus dengan cara Yesus Siapa itu ini? mati. Kali kau nggak. Kebiasaanmu mungkin kayak gitu di rumah kau ya. Lah Yesus mati Kalian, terkutuk kalian. demi dosa kalian kan? Bung Vincent. Siapa yang Gimana, bilang? Kan kau yang ngomong. Iya. Semua Kitabmu yang dosa menyatakan manusia. semua dosa manusia. Lanjut tuh. Ya, right. Dengar tuh kawan kau sendiri aja mengatakan semua dosa manusia. Bisa dibaca. Kau. Jadi dia menanggung sistem semua otakmu dosa udah manusia tahu kan? aku apalah Karena aku. itulah dia mati Begini. terkutuk. Nah, Siapa? Guru baca semua, tidak kau baca. Vincent, Bang Zuma atau Bang Ari Purba ini. Pokoknya Ya ini ada yang baru nih, ada Bang Ari Purba Yang- nih. Ya. Ada yang yang bisa disampaikan tidak- Bang Ari Purba ini. untuk meredakan suasana dan yang mencairkan tidak suasana percaya. nggak jelas ini. Intinya begini. Iya, kata Bang Juma tadi, Yesus terkutuk. Terus menurut Galatia 3 nomor 13 Bang, bukan menurut saya. Sama Iya, Efesus di situ- 2:15. Di situ kan nggak ada Yesus terkutuk, orang terkutuk. Ya. Orang yang Betul, mati Bang. di atas Betul, tiang Bang. salib, Bro. Orang yang mati. Nah, Iya, di tapi antara kan nggak 3 disebut orang ada yang disalib itu yang mana yang Ini terkutuk? Otaknya ini memang apanya Kan nggak ini? disebut Yesus terkutuk, orang yang terkutuk. Loh, Bukan orang yang terkutuk di situ dijelaskan orang yang mati di atas kayu salib. Juma, kau Nah, otakmu fanatik. 3 orang kau. itu disalib, Bro. Yang terkutuk yang Otak mana? fanatik otakmu, kotor. Kau otakmu sungsang. Kebiasaanmu Udah dibilang dulu Yesus itu. mati terkutuk, kau bilang tidak. Sungsang. Betul, Bang Ari. Di mana Ada ayat dalilnya. Yesus terkutuk?
Terus Ada dan dalilnya. Pemimpin, biar Galatia dua. 3:15 itu coba 14-nya kau baca. baca. Galatia Biar 3:13 dua-dua. baca. 14-nya kau baca. Tunggu. Ganti-gantian ngomong ya. Mulai dari siapa dulu? Bang Ari Purba dulu deh. Ku kasih 3 menit. Nanti baru Bang Zuma. Silakan Bang Ari Purba. Oke, di Galatia tadi kan orang yang terkutuk. Lalu Bang Juma berkata Yesus terkutuk. Sebenarnya itu kan nggak ada tertulis Yesus terkutuk. Orang yang terkutuk. Kenapa ditambah Yesus terkutuk di sana? Udah? Coba Bang Juma jawab dulu. Oke, kita kasih 3 menit. Silakan dari Bang Zuma. Kenapa kok malah Yesus yang dibilang terkutuk? Iya, karena begini. Di dalam Keluaran Iya pula lebih di dalam Keluaran 20 ya. Jangan keluaran dulu kejadian Galatia tadi Bang Juma. Sabar dulu. Ganti-gantian. Santai dulu. Iya, sabar. Ya, aku turunin dulu. Ya, silakan. Harus, jadi di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan ya, Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Kan gitu. Oke? Nah, supaya kalian ini tidak terkutuk meski tidak melakukan hukum Taurat, maka harus ada yang menjadi penebus. Harus ada yang menjadi korban, harus ada yang menjadi tameng, harus ada yang menjadi tumbal. Sehingga dengan matinya Yesus sebagai manusia yang terkutuk di atas tiang salib, maka kalian bebas kemudian tidak melakukan hukum Taurat. Kan begitu. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7 nomor 49, orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat. Orang yang ganti-gantian dulu. Ada tertulis Yesus terkutuk. Dengar dulu. Santuy Orang dulu, yang banyak dulu, nanti ini baru yang dibantah. tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Oke? Supaya kalian itu tidak terkutuk meski tidak melakukan hukum Taurat, maka Yesus yang menggantikan kalian di atas tiang salib dengan cara terkutuk, sehingga kalian dimerdekakan dari aturan Taurat. Jadi Yesus itu mati secara terkutuk di atas tiang salib. Itu loh. Oke, alasannya karena Yesus meninggalnya di tiang salib. Mungkin di sini ada yang baru join, ada J ya. Ada yang mau disampaikan J, mungkin langsung aja biar ganti-gantian dari Bang Zuma ke J, nanti baru Rendra. Silakan J. Iya kan? Iya, terus? Ini agak ngelek ini Bang. Gimana nih? Enggak, agak ngelek. Lancar di sini. Oh, di mana Bang J? Rohnya nggak bisa membantu? Roh siapa ini? Enggak, roh merpati lah Bang. Ini kan ada Abang pakai gambar merpati tuh. Oh, nggak bisa rupanya. Oke, mungkin ku kasih Bang Ari Purba bantah dulu ya. Rendra tahan dulu biar ganti-gantian dulu bentar ya. Silakan Bang Purba. Oke, saya kan menuntut tadi dalam ayat Galatia tadi, di sana tidak ada tertulis Yesus terkutuk. Kenapa Bang Juma mengatakan Yesus terkutuk? Yang tertulis di sana orang yang terkutuk. Itu yang saya tuntut Bang Juma ini. Ya. Oke, yang disalib di atas tiang salib di situ siapa? Itu Yesus, tapi nggak ada disebut namanya di ayat itu. Itu sabar dulu. Yang disalib di atas tiang salib ini siapa? Yesus. Yesus, tapi di ayatnya kan nggak ada disebut Yesus terkutuk. Itu ada, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kan, di sana kan orang kan, bukan Yesus kan? Jadi Yesus bukan orang. Kenapa Bang Juma menuduh Yesus? Jadi Yesus bukan orang. Berkata orang di sana tertulis. Iya, maksudnya jadi Yesus itu bukan orang. Bang Juma ini kayak mana? Orang dibilang Yesus, dituduh Yesus. Di ayat nggak ada Sekarang Yesus. Yesus itu orang atau bukan? Nah, itu pemahaman Bang Juma aja kalau gitu. Saya tanya dulu. Kasih simpel dulu Bang Juma biar Bang Purba ngerti. Jadi contoh mungkin gini Bang Purba, ya. Siapa yang tadi makan nasi goreng, ya pasti sakit perut.
Rupanya dilihat Bang Purba di CCTV yang makan nasi goreng. Maka Bang Purba dibilang pasti sakit perut. Benar atau salah? Ya benar juga lah Bang. Kan nama terbukti Bang Purba yang makan. Jangan asumsi kami Kristen itu tidak bisa mengubah isi ayat. Itu intinya. Tapi Jangan kan kita punya akal Bang. ditulis orang malah dibilang Yesus. Itu nggak boleh. Dengarkan saya bacakan dalilnya ya. Kristus telah menebus kita. Yang menebus kita di sini siapa? Kristus. Dengan jalan apa? Dengan jalan menjadi kutuk. Oke? Nah, Yesus kutuk gak di situ? Menjadi kutuk gak dia? Itu kan menebus tadi Bang Juma. Menebus itu menebus dosa, bukan menebus kutuk. Dengar dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Berarti Yesus menjadi apa di sana? Menjadi kutuk atau tidak? Kutuk. Menjadi kutuk. Makanya ditegaskan, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi yang terkutuk ini siapa? Yesus. Parah itu. Parah itu. Menurut Kalian Bang Juma aja aminkan. parah itu. Menurut Kalian kami aminkan. begitu. Terkutuknya Yesus di atas tiang salib, kalian aminkan. Kalian senang, kalian hura-hura di situ. Kenapa? Dosa kalian telah ditebus dengan mengambil anaknya orang supaya mati terkutuk di atas tiang salib. Padahal Galatia ini bukan perintah Yesus. Itu pernyataan Paulus. Kalian senang dengan pernyataan Paulus ini. Ayo. Kalian berkongko-kongko untuk mengatakan anak Maria itu adalah manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib. Tega kalian rupanya. Oke, mungkin sambil ini ya, sambil jeda aku nanya dulu nih, ada Bang Megadong, dia bilang mau sampaikan sesuatu ke Bang Zuma. Ya, apa yang mau disampaikan? Silakan Bang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya Bang? Jelas. Bang Juma, saya pengen tanya, kalau menurut Islam, gimana hukum tentang LGBT Bang? Gimana? Hukum Islam. Kalau menurut Islam hukum LGBT gimana Bang Suma? Iya. Ini pembahasannya kan masih Tuhan ya. Nanti mungkin dibahas di akhir atau gimana? Boleh nggak Bang? Kozul atau gimana mau dibahas sekarang? Aku juga bingung nih, kok tiba-tiba nanya LGBT di Islam ya nggak boleh Bang. Udah fix kok, nggak ada negosiasi kok. Saya tahu. Karena dulu saya terus terang saya dulu seorang warga, tapi saya benar-benar ingin mau kembali ke fitrah. Jadi saya pengen tanya gimana. Oh. Waduh. Bisa nggak Bang cuma jelaskan dalam hukum Islam gimana tentang LGBT? Iya nggak bisa lah. Itu dikatakan orang yang melampaui batas. Al-Quran menjelaskan di dalam surah As-Surah ayat 165-166. Mengapa engkau mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Bahkan kalau kita melihat di dalam sabda Rasulullah, ya diterangkan bunuhlah fa'il dan maf'ulnya, kedua-duanya. Jadi orang yang melakukan itu ya dibunuh. Gitu Bang ya. Iya. Oke. Gimana Mungkin saya rasa cukup ya kalau yang ginian. Terus karena Otennya udah kabur, yang tersisa cuman Bang Power sama si Otang. Kalau aku naikkan lagi nanti mutar-mutar lagi. Kurasa udah cukup juga karena udah malam ya. Mungkin ada lagi untuk tinggal aja, silakan. Kenapa Bang? Nggak, dari Bang Zuma ada yang mau disampaikan untuk closing, dan Bang Mega doang aku turunkan ya karena memang udah clear untuk hal gituan. Oke, mungkin silakan dari Bang Zuma untuk closing aja. Oke. Daripada Jadi kamu lagi. ya, terima kasih ya kepada teman-teman saya yang ada di typing TikTok dan juga yang ada di ini YouTube ya. Kita memahami bahwasanya di dalam Al-Quran itu kesempurnaan sebuah ajaran itu didatangkan oleh Al-Quranul Karim. Karena ajaran para nabi itu tadinya adalah satu. Ajaran para nabi mengajarkan kemudian manusia ini
untuk kemudian mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Dan itu berlaku. Adam diperintahkan untuk taat kepada perintah Tuhan. Abraham demikian, Musa demikian, Isa, Yakub, semuanya diperintahkan untuk taat kepada perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan yang datang kepada mereka itu adalah perintah Tuhan yang sifatnya temporer. Sifatnya hanya diperuntukkan kepada umat-umat mereka. Sedangkan Islam itu diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Maka sejatinya semua manusia itu kalau ingin taat kepada Tuhan harus menjadi Islam. Sehingga ketika teman-teman Kristen mencoba untuk menegakkan tentang hukum Taurat, mereka akan kelabakan. Kenapa? Karena agama mereka itu justru adalah sebuah ajaran yang mengajarkan konsep di mana ajaran Tuhan itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Nah, inilah kemudian Islam datang untuk menyampaikan bagaimana mereka ini telah keliru di dalam menyikapi firman Tuhan yang datang pada para nabi. Jadi kesimpulan saya bahwasanya ketika Islam mengajarkan tentang keselamatan, sama seperti para nabi mengajarkan keselamatan, yaitu bertaubat. Al-Quran surah Al-An'am ayat 164 menerangkan, dan tidaklah seorang melakukan dosa melainkan kemudaratan kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, ini yang diiramakan di dalam Yesaya 18 nomor 20. Sehingga ketika manusia ingin datang kepada keselamatan itu sendiri, maka kuncinya hanyalah bertaubat, bertaubat, dan bertaubat. Kembali kepada pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu Dinda Julius dan juga Dinda Vincent. Kita akhiri mungkin ya. Karena di sini tempat saya juga sudah setengah 1. Kita sudah harus siap Bang Juma. Terima kasih teman-teman yang baru bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Sahabat yang ada di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan juga yang ada di YouTube. Saya mewakili teman-teman yang ada di sini mengucapkan banyak terima kasih banyak. Kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, dimudahkan seluruh urusan kita, dibahagiakan kita di dunia dan di akhirat bersama dengan keluarga. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin untuk ini aja dari Bang Hasan ada yang mau disampaikan ya? Oh, sebenarnya gini ya, mohon maaf tadi pemaparan Bang Zuma itu sangat jelas sekali ya, bahwa di situ terkutuk sebenarnya walaupun tidak ada Galatia 3 itu sebenarnya sudah jelas terkutuklah orang yang disalib seperti itu ya. Jadi ketika misalkan Yesus disalib, yang termasuk Yesus pun itu juga termasuk yang terkutuk seperti itu aja ya. Itu aja sih. Cuman nggak ada